Ledakan. Tidak lama setelah Qin Fan meminum pil pemicu bencana, ledakan besar terdengar dari langit lagi. Pusaran guntur besar berangsur-angsur mengembun dan muncul di samping pusaran guntur Bai Changtian. Bai Changtian baru saja bersiap untuk mengatasi kesengsaraan, dan Qin Fan hendak menerobos ke alam setengah dewa 6 kesengsaraan saat ini. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan seperti itu, Kaisar Yuan tercengang, Bai Changtian tercengang, dan di atas istana emas, banyak pemilik pulau lainnya juga melebarkan mata dan berseru kaget. Qin Fan sebenarnya akan menerobos ke 6 kesengsaraan demigod. Sudah berapa lama sejak itu? Penonton dari Pulau Mori dan Mo Tianyang dan yang lainnya semua tahu bahwa Qin Fan hanya berhasil lolos ke ujian Pulau Mori pesilat setengah dewa kesengsaraan. Sekarang baru setengah tahun. Haha, oke, sungguh sisa para dewa. Setengah tahun yang lalu, dia adalah setengah dewa dari 5 kesengsaraan, dan sekarang dia akan menerobos menjadi setengah dewa dari 6 kesengsaraan. Haha, Dewa Ibel, kamu Pulau Dewa Ibel punya benar-benar mengolahnya dengan baik. Pada saat ini, Dewa Palsu, dengan seringai sinis di wajahnya. Pemilik Pulau Mori pada dasarnya baru saja memberitahu pemilik pulau tentang masa lalu Qin Fan. Oleh karena itu, semua pemilik pulau juga tahu bahwa Qin Fan baru berhasil menembus level 5 kesengsaraan demigod dalam kompetisi seleksi setengah tahun yang lalu. Dalam waktu setengah tahun, seorang jenius biasa bahkan tidak bisa menerobos dari setengah dewa di kesusahan pertama menjadi setengah dewa di kesusahan kedua. Apalagi langkah penting untuk menerobos dari setengah dewa di kesusahan kelima menjadi setengah dewa di kesusahan keenam, kesengsaraan. Anda harus tahu bahwa ada kesenjangan antara demigod 5 kesengsaraan dan demigod 6 kesengsaraan. Hampir semua pemilik pulau lebih curiga terhadap Qin Fan. Kecuali ada keadaan khusus, tidak ada seorang jenius pun yang mampu menerobos dari demigod 5 kesengsaraan menjadi demigod 6 kesengsaraan dalam waktu sesingkat itu. Bahkan Dewa Ibel menjadi semakin gelisah saat ini, dan dia tidak dapat mempercayainya. Namun, karena kepercayaan butanya pada Dewa Ibel tua, dia mempercayainya meskipun dia tidak mempercayainya. Menghadapi sinisme dari Dewa Virtual, dia langsung mengusir Dewa Ibel tua itu dan menjawab dengan tenang, jika saya katakan bahwa Qin Fan inilah yang menjadi perhatian Tuan Pulau Lama kita, teman-teman, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan tentang Susen? Bagaimanapun, bahkan jika Dewa Ibel tua ada di sini, Qin Fan pasti akan dipanggil untuk diinterogasi setelah pertandingan selesai. Selama kamu memanggil putra Dewa Su, aku, Dewa Ibel, tidak akan keberatan. Dewa Ibel terus berkata sambil tersenyum tipis. Di sisi itu, melihat pusaran air guntur yang muncul di langit di samping awan kesengsaraannya, Bai Changtian, yang hendak melarikan diri dari kesengsaraan, memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya saat ini, dan bahkan kondisi pikirannya hampir terpengaruh dampak yang besar. Bagaimana dia bisa menerobos? Terobosannya adalah karena dia telah lama berada di puncak 6 kesengsaraan demigod. Karena pukulan tiba-tiba tadi, pikiran Fuzi tiba-tiba merasakan kesengsaraan demigod. Bagaimana Qin Fan bisa seberuntung itu? Dia tidak bisa menerimanya. Tolong minggir, atau itu akan mempengaruhimu nanti. Qin Fan, yang berada di bawah, memandang Bai Changtian dengan senyum tipis, dan kemudian perlahan-lahan naik ke udara untuk menyambutnya. Mendengar kata-kata Qin Fan, Bai Changtian hampir tersedak dan muncrat darah. Wajahnya jelek dan suram, dan dia akan mengalami kejang. Changtian, kamu sekarang sedang melalui kesengsaraan semi-ilahi tingkat ke-7. Kekuatannya luar biasa. Kamu harus tenang, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dewa virtual di atas memperhatikan kelainan Bai Changtian dan dengan cepat mengirim pesan untuk mengingatkan dia. Aku tidak akan berdebat denganmu. Setelah aku menerobos ke-7 kesengsaraan demigod, Qin Fan belaka tidak akan berarti apa-apa. Mendengar pengingat sugat, Bai Changtian menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya dan berkata pada dirimu sendiri secara diam-diam. Ada kesenjangan antara demigod 5 kesengsaraan dan demigod 6 kesengsaraan, tetapi demigod 7 kesengsaraan dipisahkan oleh sungai lain dibandingkan dengan demigod 6 kesengsaraan, membuat mereka semakin sulit untuk diseberangi. Dengan potensinya, dia yakin kekuatannya akan meningkat pesat setelah dia menerobos ke level 7 kesengsaraan demigod. Rumbel-rumbel dua pusaran air guntur di langit hampir sepenuhnya terbentuk pada saat ini. Kilatan petir di dalamnya menjadi semakin kuat, guntur dan kilat yang melayang di antara langit dan bumi membuat seluruh pulau jenius tercengang sepertinya saat ini, saya merasa kulit kepala saya mati rasa. Qin Fan juga melihat pusaran guntur di atas kepalanya saat ini. Guntur di dalamnya telah terkondensasi hingga batasnya dan akan segera jatuh.
Ayo, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi serius. Dia secara alami tahu bahwa kesengsaraan setengah dewanya akan jauh lebih kuat daripada kesengsaraan setengah dewa biasa. Meskipun dia hanya kesengsaraan setengah dewa tingkat ke-6, dibandingkan dengan keterampilan setengah dewa tingkat ke-7 Bai Changtian, itu mungkin hanya kuat atau lemah. Tapi sekarang tubuhnya telah melalui pemurnian benih ibel keempat, dia cukup percaya diri. Ledakan. Di sisi lain, Bai Changtian sudah mulai menurunkan kesengsaraan petir pertama, sedikit lebih cepat darinya. Guntur kesengsaraan ini berwarna ungu, tetapi ini bukan ungu biasa. Ia berwarna ungu dengan warna merah, aneh dan kuat. Ketika badai melonjak, seluruh pulau jenius awalnya gelap, tetapi ketika guntur ungu jatuh dari langit, guntur yang tiba-tiba menyebabkan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara, dan petir tiba-tiba menerangi seluruh pulau jenius lagi. Petir pertama ini saja sudah membuat orang merasa sangat kuat. Bahkan demigod 6 kesengsaraan biasa pun akan merasakan kulit kepalanya mati rasa pada pandangan pertama. Jangankan menyentuhnya, kurasa meski aku mendekat, aku akan terluka parah oleh petir itu. Biasanya 6 demigod kesengsaraan menerobos ke 7 demigod kesengsaraan, dan guntur ilahi langit ungu hanya muncul di guntur kesengsaraan tingkat kedua. Tanpa diduga, kesengsaraan guntur pertama Bai Changtian sudah menjadi guntur ilahi langit ungu murni, pemilik akan terkejut dengan ini. Guntur ilahi Zixiao begitu kuat sehingga para dewa 6 kesengsaraan biasa tidak dapat menahannya. Tentu saja, semakin kuat kekuatan kesengsaraan guntur, semakin kuat orang yang mengatasi kesengsaraan tersebut, dan semakin besar peningkatan setelah terobosan tersebut. Melihat kemunculan Zixiao Divine Thunder, banyak pemilik pulau tampak penuh harap, ingin melihat bagaimana Bai Changtian akan menyambutnya. Bai Changtian, yang ada di antara mereka, tidak memiliki ekspresi di wajahnya saat ini, dia terlihat sangat tenang dan tenang. Menghadapi guntur dewa langit ungu yang turun, cahaya kemasan di sekujur tubuhnya berkembang, dan dia langsung meninju langit. Tinju suci Tyrannosaurus. Cahaya keemasan yang menyilaukan dan cahaya guntur ungu yang jatuh dari langit bertabrakan di udara, meledak dengan ledakan cahaya yang terlihat di seluruh langit. Angin dan awan bergulung-gulung, seolah langit akan runtuh. Setelah beberapa saat, guntur menghilang. Setelah dia mulai merasakan kesengsaraan setengah dewa, kekuatannya sendiri mulai meningkat. Pada saat ini, pukulan Bai Changtian jelas lebih kuat dari sebelumnya, dan itu secara langsung membubarkan kesengsaraan setengah dewa tingkat pertama. Setelah selamat dari kesengsaraan setengah dewa pertama, kekuatannya meningkat lagi dan dia menjadi lebih percaya diri. Memanfaatkan celah ketika bencana setengah dewa tingkat kedua sedang terjadi, dia melirik Qin Fan dengan senyum percaya diri di wajahnya. Namun, pada pandangan pertama, senyumannya dengan cepat membeku. Di sisi Qin Fan, pusaran guntur di langit menjadi semakin menakutkan, seolah-olah dinamit dengan sumbu telah menyala. Ledakan, langit dan bumi berguncang, dan guntur tiba-tiba muncul. Langit yang telah berubah menjadi hitam sepertinya terkoyak. Saat pusaran guntur di atas langit berputar dengan kecepatan tinggi, pilar guntur besar meledak di angkasa kepala kipas angin. Saat guntur melanda, itu juga guntur ungu. Melihat ini, seluruh tempat kembali gempar. Bai Changtian menyeberang ke kesengsaraan semi-ilahi tingkat ke-7, dan Qin Fan menyeberang ke keterampilan semi-ilahi tingkat ke-6, tetapi tingkat pertama dari keduanya adalah guntur ilahi langit ungu. Bagaimana Qin Fan bisa menanggungnya? Banyak penonton yang menggerakkan ekspresi saat ini, dan mereka tidak bisa menahan keringat untuk Qin Fan. Qin Fan ini terlalu aneh. Pemilik pulau juga diam-diam terkejut saat ini. Jelas dia hanya menerobos ke demigod kesengsaraan ke-6, tapi itu menyebabkan kesengsaraan setengah dewa yang menerobos ke demigod kesengsaraan ke-7 dan tidak sekuat demigod kesengsaraan ke-7 biasa. Sekarang giliranku. Pada saat ini, Qin Fan tampak tenang, dan sosoknya melonjak ke langit. Dia memiliki ekspresi yang tegas dan hati yang kuat yang tidak kenal takut dan tidak kenal takut. Faktanya, dia merasa gunturnya lebih kuat daripada guntur Bai Changtian. Namun, kekuatan tertinggi surga turun dengan cemerlang. Dengan tubuh fana, dia berani melawan kehendak surga. Guntur langit ungu ini mendarat dengan sangat cepat, dan dalam sekejap sudah mencapai puncak kepalanya. Guntur dan kilat yang berterbangan dengan dahsyat membuat kulit kepala orang sedikit mati rasa. Saat ini, mata Qin Fan menyipit. Kemudian dia tidak lagi ragu-ragu, benih ibel di tubuhnya bergetar, dan bahkan kekuatan alam asli dari Dewa Naga pun mengalir, dan kecepatan perbaikan dipercepat. Roar, boom, menghadapi pilar guntur ungu besar, dia meninju 2 kali berturut-turut. Kini, tidak terlalu sulit baginya untuk menampilkan 2 seni bela diri yang kuat secara berturut-turut.
Unicorn mengaum. Tinju pembasmi Ibel Daluo. Kemudian, dua serangan tirani, menghadap pilar petir yang sangat cepat, bertabrakan dengan keras di udara, menyebabkan getaran yang menghancurkan bumi. His segera, guntur langit ungu ini disebarkan oleh Qin Fan, dan cahaya guntur masih tersisa di langit, yang masih membuat semua penonton merasa kaget, seolah seluruh tubuh mereka mati rasa. Ledakan. Di sisi lain, Bai Changtian mengantarkan guntur kedua. Kali ini, guntur yang pertama kali mereka lihat adalah guntur ilahi langit ungu, tetapi segera semua orang menemukan bahwa guntur itu berisi hampir setengah dari guntur langit hitam. Guntur langit hitam ini bahkan lebih mengerikan kekuatannya, dan tampaknya dapat dideteksi sekilas membuat orang merasa seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Guntur mimpi buruk hitam. Biasanya, kesengsaraan semi-ilahi tingkat ketujuh hanya akan membuat sebagian dari guntur mimpi buruk hitam muncul di tingkat terakhir. Bai Changtian sebenarnya memiliki hampir setengah dari guntur mimpi buruk hitam yang muncul di tingkat kedua. Pemilik pulau melihatnya. Banyak orang terkejut dengan guntur hitam ini. Meskipun kekuatan guntur kesusahan tingkat pertama, Bai Changtian dan Qin Fan, tampaknya serupa, guntur kesusahan tingkat kedua tampaknya lebih kuat dari Bai Changtian. Guntur mimpi buruk hitam ini luar biasa. Tentu saja, ini membawa peningkatan juga sangat besar, kata seorang pemilik pulau saat ini. Su Shen juga menunjukkan senyuman saat ini, dia percaya pada putranya. Namun, senyumannya segera membeku kembali. Karena dia melihat di sisi lain, di pusaran kesengsaraan guntur Qin Fan, sebenarnya ada guntur hitam murni yang jatuh. Dalam bencana guntur kedua Bai Changtian, hampir setengah dari guntur mimpi buruk hitam terjadi, yang sangat mengejutkan. Guntur bencana kedua Qin Fan ternyata adalah guntur mimpi buruk hitam pekat. Melihat pemandangan seperti itu, banyak pemilik pulau yang berpengetahuan luas tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Hanya saja kemunculan Zixiao Divine Thunder di kesengsaraan semi-ilahi tingkat ke-6 sudah tidak terbayangkan, sekarang tidak hanya Zixiao Divine Thunder yang telah muncul, tetapi juga Black Knight Mare Thunder, dan itu adalah Black Knight Mare Thunder yang murni. Sangat mesum, mengerikan sekali, bahkan pemilik pulau pun kehilangan ketenangannya, belum lagi para penonton yang semuanya sangat terkejut. Sebelum kekaguman mereka pada Bai Changtian berhenti, ekspresi wajah mereka langsung membeku, melihat guntur hitam murni di langit, seluruh tubuh penonton membeku saat ini. Ini adalah guntur mimpi buruk hitam. Jika itu adalah demigod 6 kesengsaraan biasa, benda ini akan hancur berkeping-keping selama ia bertemu dengan demigod 7 kesengsaraan yang lebih lemah pun akan takut padanya untuk mengatasi bencana tersebut. Bagaimana Qin Fan bisa menanggungnya? Pemilik pulau menyaksikan, dan penonton menyaksikan. Mereka semua ingin tahu bagaimana Qin Fan akan mencapai level ini. Bahkan Bai Changtian, yang sedang bersiap untuk mengatasi malapetaka, melihat situasi di sisi Qin Fan dari sudut matanya, dan tidak bisa menahan ekspresi emosinya. Dia berada dalam bencana, jadi dia secara alami paling mengetahui kekuatan guntur mimpi buruk hitam ini. Itu hanya setengah dari guntur mimpi buruk hitam, yang sudah membuatnya merasa sedikit sulit untuk dihadapi. Apakah anak ini sudah mati? Ketika dia melihat mimpi buruk hitam murni bergemuruh di sisi Qin Fan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi dan berpikir dalam hati. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan cukup mempesona dengan mengatasi kesengsaraan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Fan akan benar-benar mencuri perhatian. Namun, dia juga mengetahui kekuatan guntur mimpi buruk hitam murni ini dan percaya bahwa lawan tidak mungkin menahannya. Di sisi itu, ketika Qin Fan melihat guntur hitam murni jatuh dari langit. Memang benar, dia pun merasa sedikit ketakutan. Ini adalah kesengsaraan guntur kedua. Untuk menjadi begitu kuat, dia tidak takut dengan Black Knight Mare Thunder, tetapi mulai mengkhawatirkan guntur kesengsaraan terakhirnya sebelumnya. Tapi tidak peduli apa, Qin Fan tidak mungkin mundur. Kemudian dia mengertakkan gigi dan menunjukkan keterampilan sihir terkuatnya. Langit dan bumi berubah, dan setan bermunculan. Ubah ibel dan basmi hantu dan dewa. Tinju ibel 3 elemen. Satu pukulan meledak, mengguncang langit. Ini adalah bentuk ibel yang menggabungkan kekuatan benih ibel Kirin, benih ibel Suzaku, benih ibel Xuanwu, benih ibel naga Azure, dan mutiara macan putih, dikombinasikan dengan kekuatan 5 dewa ibel kuno. Tinggi tubuhnya lebih dari beberapa ribu kaki, berdiri tegak di langit dan di tanah, dan aura kuno yang kuat datang dari seberang udara, yang sangat menakutkan. Semua energi spiritual antara langit dan bumi mendidih dengan hebat pada saat ini. Kekuatan asli yang kuat di tubuh Qin Fan ditarik keluar bersama dengan energi yang jauh di dalam benih ibel, dan kemudian terus dikumpulkan ke dalam bentuk ibel besar ini. Bayangan ibel besar sekarang berdiri tinggi dan agung,
agung dan agung, memberikan semacam kejutan spiritual kepada orang-orang. Begitu ibel misterius dan kuat ini muncul, bahkan langit pun mulai bergetar. Adapun ketiga lengannya, yang satu terdiri dari energi sumber air murni, yang berasal dari kekuatan magis Kilin, satu terdiri dari energi sumber tanah murni, yang berasal dari kekuatan magis Xuanwu, dan yang lainnya terbuat dari sumber api yang ganas. Energinya terlihat seperti api yang berkobar, dan kekuatannya dapat membelah langit. Mereka membesarkan mereka bersama-sama dan menghadapi pilar guntur mimpi buruk hitam yang turun. Meskipun tinju ibel yang dirilis kali ini masih berupa 3 elemen, karena kekuatan Qin Fan sendiri mulai meningkat setelah merasakan kesengsaraan setengah dewa tingkat ke-6, energi alam dewa naga dan benih ibel juga terus mengalir, membuatnya semakin kuat. Itu masih jauh lebih kuat dibandingkan saat dia menghadapi Bai Changtian sebelumnya. Pada saat ini, ketiga lengan wujud ibel itu penuh energi, dan diperkirakan mereka hampir tidak dapat menangkap keterampilan magis yang digunakan Bai Changtian sebelumnya. Tentu saja, ini juga sangat menguras tenaga bagi Qin Fan. Setelah melakukan penampilan ajaib ini, dia segera mengeluarkan segenggam ramuan dan memasukkannya ke dalam mulutnya seperti jeli beans selesai. Ledakan, lengan ibel di langit bertabrakan dengan pilar guntur mimpi buruk hitam. Benar saja, kekuatan guntur mimpi buruk hitam sangat mencengangkan. Bahkan tinju ibel, yang sebanding dengan kekuatan keterampilan ilahi, tidak dapat menahannya sosoknya ada di sini. Black Nightmare Thunder mulai runtuh saat mendarat. Namun, Qin Fan awalnya tidak berniat mengandalkan penampilan ibel ini untuk selamat dari bencana ini. Dengan fase ibel yang menundanya selama beberapa waktu, dia juga menghela nafas lega. Sayap Suzaku hitam abadi di belakangnya mengepak pada saat ini, dan api hitam nirwana segera menyelimuti dirinya. Burung merah berkokok di langit. Dengan teriakan panjang, Suzaku hitam yang berubah menjadi api menghantam langsung ke pilar guntur mimpi buruk hitam yang tersisa. Baru saja menggunakan tinju ibel, dan kemudian segera menggunakan keterampilan bela diri yang kuat ini, mungkin akan sulit bagi orang lain, tetapi tidak sulit bagi Qin Fan untuk melakukannya sekarang. Ledakan, tabrakan lain di langit, dua gelombang hitam bertabrakan melintasi angkasa, memancarkan cahaya hitam yang membuat orang merasa gelap dan putus asa. Pada saat ini, banyak penonton yang merasa waktu tiba-tiba berhenti saraf di tubuh mereka gemetar, dan mereka sangat bersemangat. Faktanya, kesengsaraan Bai Changtian di sisi lain cukup mengasyikkan saat ini, tetapi tidak banyak orang yang memperhatikannya. Ini adalah guntur mimpi buruk hitam murni. Bisakah dia menahannya? Jawabannya tentu saja ya. Faktanya, hanya sesaat berlalu di langit. Ketika cahaya hitam mekar di kedalaman mata semua orang seperti teratai kematian, asap dan awan guntur mimpi buruk hitam berangsur-angsur menghilang, dan sosok Qian yang kuat muncul di dalamnya. Segar bugar, melihat sosok penuh tekad Qin Fan yang penuh semangat juang saat ini, seluruh penonton bersorak dan berseru. Sangat kuat, sangat menakjubkan. Dia benar-benar berhasil menahan guntur mimpi buruk hitam yang menakutkan ini tanpa ada tanda-tanda cedera. Semua orang, termasuk banyak pemilik pulau, sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan Qin Fan. Wajah Susen menjadi lebih suram, dan keraguannya terhadap Qin Fan meningkat. Bahkan putranya Bai Changtian, dia dapat melihat bahwa setelah menerima hanya setengah dari Black Nightmare Thunder, auranya menjadi sedikit lamban, tentu saja, ini juga karena yang terakhir ingin mempertahankan kekuatannya untuk menghadapi kesengsaraan guntur ketiga juga menunjukkan betapa menakutkannya Black Nightmare Thunder ini. Qin Fan menerima guntur mimpi buruk hitam murni tanpa masalah apapun. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia 5 kesengsaraan demigod. Tetapi kesengsaraan guntur kedua sudah menjadi guntur mimpi buruk hitam murni. Saya ingin melihat bagaimana Anda selamat dari kesengsaraan guntur ketiga. Bai Changtian di bawah juga terkejut dengan ini, tetapi dengan sangat cepat dia menggigit celah itu, diam-diam merasa sedikit sombong kemalangannya. Dia melihat kesengsaraan guntur ketiga yang akan dia lepaskan. Kekuatannya mungkin hampir sama dengan kesengsaraan guntur kedua Qin Fan. Adapun bencana guntur Qin Fan, pusaran guntur masih terjadi, dan guncangan guntur yang menghancurkan bumi terus-menerus dipancarkan darinya. Ledakan. Segera, kesengsaraan guntur ketiga Bai Changtian mulai turun. Seperti yang diharapkan, itu adalah guntur mimpi buruk hitam murni. Kekuatannya sama kuatnya dengan kesengsaraan guntur kedua Qin Fan meskipun ini juga dibandingkan dengan kesengsaraan guntur ketiga para dewa biasa kali ini. Kesengsaraan pesilat setengah dewa tingkat ketujuh jauh lebih kuat, namun masih dalam jangkauan yang dapat diterimanya. Dia masih memiliki beberapa keterampilan magis yang belum dia gunakan. Seni bela diri terkuat Qin Fan telah digunakan.
Sebentar lagi aku bisa menjadi manusia setengah dewa dari 7 kesengsaraan. Pria yang kuat. Tahun ini aku belum berusia 30 tahun, dan potensiku tidak terbatas. Melihat bahwa dia akan berhasil selamat dari kesengsaraan ketujuh para dewa, Bai Bai Changtian sangat bersemangat saat ini. Ketika saya menjadi 7 kesengsaraan demigod, kekuatan saya pasti tidak akan sebanding dengan 7 kesengsaraan demigod lainnya. Dia melirik Qin Fan saat ini dan berkata pada dirinya sendiri, meskipun kamu juga sangat kuat, sayang sekali kamu sangat lemah. Aku akan segera menghilang dari dunia ini. Di masa depan, aku pasti akan menjadi yang terkuat di dunia baru ini, dan sebagai lawan terkuatku, kamu bahkan bisa lebih bangga daripada Jiu Quan. Dia percaya diri dan menatap masa depan. Saat itu, Zizi, pada saat ini, kesengsaraan guntur ketiga Qin Fan akhirnya muncul. Yang mengejutkan semua orang adalah ketika kesengsaraan guntur ketiga Qin Fan muncul, suaranya menjadi sangat pelan, hampir tidak ada lagi guntur. Setelah beberapa saat, cahaya keemasan muncul di pusaran air guntur. Cahayanya yang menyilaukan sama spektakulernya dengan matahari terbit di atas laut. Apa? Bagaimana mungkin? Adapun pemilik pulau, ketika mereka melihat cahaya keemasan, mereka semua menunjukkan keterkejutan. Bahkan ada yang berdiri sedikit dengan kasar agar bisa melihat cahaya keemasan itu dengan jelas. Kamu tidak perlu melihatnya, itu benar-benar guntur emas pemakan jiwa. Suara Dewa Pedang terdengar saat ini. Dia menoleh ke satu sisi dan bertanya, Dewa Pedang, kamu harus tahu bahwa benda ini telah diciptakan ketika para dewa menerobos dari kesengsaraan ke-7 ke kesengsaraan ke-8. Ada kemungkinan bagi seorang dewa untuk muncul, dan tidak semua dewa 7 kesengsaraan akan muncul, hanya para jenius tak tertandingi dengan potensi besar yang tidak dapat ditoleransi oleh dunia yang akan muncul. Ya, guntur emas pemakan jiwa ini muncul ketika Dewa Pedang dan aku menerobos ke demigod 8 kesengsaraan. Karena setelah mencapai demigod 8 kesengsaraan demigod bukan lagi kesengsaraan guntur, jadi ini disebut juga guntur terakhir kesengsaraan. Dewa Pedang mengangguk dan merespons dengan tenang. Benda ini sebenarnya bukan kejahatan biasa. Tidak hanya dapat membahayakan tubuh tetapi juga jiwa. Saat itu, aku hampir tidak dapat menahannya. Untungnya, Dewa Pedang berkata lagi, dengan rasa takut yang masih ada, saya ingat bahwa saya hanya punya sedikit pada saat itu. Terobosan Qin Fan ke demigod kesengsaraan ke-6 adalah 1/10 dari jumlah tersebut. Meskipun kesengsaraan setengah dewa tingkat ke-6 rata-rata orang akan berlipat ganda dibandingkan dengan tingkat ke-5 sebelumnya, ini terlalu menakutkan. Di sisi lain, apakah ini guntur emas pemakan jiwa? Benda ini terkontaminasi bahkan dengan jejak sekecil apapun. Bai Changtian, yang hendak menyambut bencana guntur terakhirnya, juga mengubah wajahnya saat melihat pemandangan ini dewa palsu, dia tentu saja saya pernah mendengar hal ini. Meskipun dia masih agak jauh dari tempat Qin Fan melewati kesengsaraan, jika guntur emas memercik secara acak, itu akan menjadi tak tertahankan baginya. Dia akan mati. Aku tidak bisa menjadi gila dengannya. Setelah berjuang beberapa saat, Bai Changtian mengertakkan gigi dan menghindari Qin Fan dari kejauhan. Benar-benar bodoh. Melihat Bai Changtian meringkuk saat ini, Qin Fan tidak bisa menahan senyum bercanda di wajahnya, dan kemudian dia menutup sayap Suzaku di tubuhnya dan langsung terbang ke langit bersama makhluk fananya, tubuhnya, dia berdiri dan menghadapi badai petir terakhirnya. Mendengar ini, Bai Changtian merasa malu dan marah, dan wajahnya memerah. Tanpa diduga, pada akhirnya, dia benar-benar menyetujui apa yang dikatakan Qin Fan sebelumnya minggir, atau itu akan mempengaruhimu nanti. Bai Changtian sebenarnya menghindarinya. Seorang setengah dewa yang akan melewati kesengsaraan ke-7 menghindari setengah dewa kesusahan ke-5 yang baru saja melewati kesengsaraan ke-6. Melihat pemandangan seperti itu, banyak penonton merasa sedikit tidak percaya, tetapi mereka samar-samar dapat menebak dari sini bahwa kesengsaraan guntur ketiga yang akan dihadapi Qin Fan pasti sangat kuat sehingga bahkan Bai Changtian harus mundur. Beberapa penonton yang pernah mendengar guntur emas pemakan jiwa memahami perilaku Bai Changtian. Itulah guntur emas pemakan jiwa. Kesengsaraan setengah dewa tingkat ke-6 saja benar-benar menarik sesuatu yang bahkan sangat ditakuti oleh para dewa dari kesusahan ke-7. Tidak heran jika Bai Changtian akan menghindarinya, beberapa orang akan mengira Qin Fan bisa selamat dari bencana ini. Kenapa Qin Fan belum mulai menggunakan seni bela dirinya untuk melawan guntur? Mungkinkah dia hanya ingin mengandalkan pertahanan untuk menghadapi guntur emas pemakan jiwa? Tiba-tiba seorang pemilik pulau mengeluarkan suara terkejut. Secara umum, untuk mengatasi Tribulation, Anda menggunakan serangan untuk menghilangkan sebagian kekuatan Tribulation Thunder. Jika memang tidak bisa dihilangkan, Anda harus mengandalkan pertahanan untuk melawan,
karena bagi orang awam, serangan lebih kuat daripada pertahanan. Orang ini sepertinya bersiap menahan Guntur dengan tubuhnya, kata seorang pemilik pulau. Apakah dia mencari kematian, atau dia menyerah begitu saja karena dia tahu dia tidak bisa menahan Guntur emas pemakan jiwa ini? Itu mungkin. Bagaimanapun, berdasarkan kekuatannya saat ini, meskipun dia hampir bisa dibandingkan dengan 7 kesengsaraan demigod, pada dasarnya tidak ada harapan untuk bertahan hidup di bawah Guntur emas pemakan jiwa ini. Bagaimanapun, dia akan mati. Hah, Guntur emas pemakan jiwa. Kudengar meskipun sisa-sisa para dewa memiliki kecepatan masuk yang menantang surga, mereka akan disertai dengan bencana yang mengerikan setiap saat. Tampaknya itu benar. Beberapa sisa para dewa sering melakukannya tidak pulih ke kekuatan aslinya. Itu sudah jatuh. Jika ini masalahnya, itu akan menghemat banyak waktu kita. Susen melihat ke arah guntur emas yang akan mendarat dan berkata sambil mencibir. Ya dewa, apakah kamu mengatakan ini terlalu dini? Dewa Ibel menatap tajam ke sosok di bawah dan merespons dengan ringan. Dia sedang tidak mood untuk berbicara dengan Susen sekarang karena dia mulai merasa khawatir tentang keselamatan Qin Fan. Secara alami, dia juga pernah mendengar tentang guntur emas pemakan jiwa, dan sangat menyadari kengerian hal ini. Dapat dikatakan bahwa jika itu adalah demigod 5 kesengsaraan atau bahkan demigod kesengsaraan ke-6, hampir tidak ada ketegangan ketika dihadapkan dengan guntur emas pemakan jiwa ini, dan hanya akan ada jalan buntu. Ekspresi dari begitu banyak ahli tingkat master pulau berubah, yang menunjukkan betapa berbahayanya guntur emas pemakan jiwa ini. Tapi dia telah berjanji kepada Dewa Ibel tua untuk membawa Qin Fan kembali ke Pulau Dewa Ibel setelah pertempuran jenius di Pulau Dewata. Sekarang jika Qin Fan gagal mengatasi kesengsaraan, meskipun itu tidak ada hubungannya dengan dia, itu bisa dianggap sebagai memenuhi janjinya. Nak, kamu harus mendukungku. Pemilik pulau tua menaruh harapan besar padamu. Dewa Ibel diam-diam merasakan keringat dingin untuk Qin Fan. Pada masa kesusahan ini, dia sama sekali tidak dapat membantu dan hanya bisa mengandalkan Qin Fan sendiri. Guntur emas pemakan jiwa sepertinya tidak mendarat dengan sangat cepat. Cahaya keemasan yang tersembunyi di dalam guntur mimpi buruk hitam murni tidak terlalu banyak, itu hanya menyumbang sekitar 1/10 dari seluruh pilar guntur, tapi itu cerah dan kaya warna emas memenuhi mata semua orang, dan bahkan membuat jiwa orang sedikit gemetar. Guntur emas pemakan jiwa ini begitu kuat hanya dengan melihatnya dari kejauhan, apalagi Qin Fan yang ada di dalamnya. Bagaimana mungkin Qin Fan tidak mengetahui kengerian guntur emas pemakan jiwa saat ini, tetapi menghadapi jatuhnya guntur emas yang tiba-tiba, keadaan pikirannya menjadi sangat tenang saat ini. Dia tiba-tiba menutup matanya saat ini, merasakan setiap fluktuasi halus antara langit dan bumi. Udara mengalir di sekeliling, formasi tertutup di bawah, dan puluhan juta penonton. Segalanya menjadi sangat jelas saat ini. Ada kehidupan di udara, pepohonan yang membentuk formasi besar di bawahnya masih hidup, dan semua manusia yang hidup mengandung kehidupan. Guntur emas di langit mengandung kekuatan kehancuran dan kematian yang tak ada habisnya, mencapai kedalaman jiwa. Puf-puf-puf secara bertahap, Qin Fan merasakan jantung King Long di tubuhnya mulai berdetak kencang, dan di dalamnya, dia dengan jelas merasakan 2 semburan Qi, satu mewakili kehidupan dan yang lainnya mewakili kematian, perlahan mengalir dan bercampur, seperti susunan Yuan Huan Bagua di bawah, menunjukkan pola Bagua yang mewakili Tao dan ketidakterbatasan. Hidup dan mati. Pada saat ini, Qin Fan sepertinya merasakan sesuatu secara samar-samar. Stimulasi dari kedalaman benih Ibel menyebabkan fluktuasi halus di tubuhnya. Namun, guntur emas sudah menelannya saat ini, dan dia harus pergi dan menyambutnya. Saat berikutnya, dia membuka matanya dan melihat ke arah langit. Guntur emas memenuhi matanya yang tenang, sepertinya tiba dalam sekejap. Ini dia, mata Qin Fan menyipit, dan 3 kekuatan magis di tubuhnya bekerja dengan liar saat ini. Kekuatan magis Kilin. Seekor unicorn menengadah ke langit dan meraung, mencoba melahap guntur. Kekuatan magis Suzaku. Burung merah itu menangis keras, mengancam akan membakar langit. Bayangan besar Raja Ibel muncul di langit di atas Qin Fan, mencoba melawan Tian Wei. Zizi, guntur emas pemakan jiwa tidak mengeluarkan suara yang menggemparkan bumi, tetapi memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kekuatan magis yang kuat dari spesies Ibel tidak dapat menahan Qin Fan dalam waktu lama spesies Ibel muncul. Itu berubah menjadi pemusnahan, dan guntur emas terus jatuh ke arah Qin Fan. 2 lapisan pertahanan telah rusak. Suara mendesing. Sosok Qin Fan melintas pada saat ini, dan dia langsung melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan mendarat di tanah. Mengandalkan kekuatan magis Xuanwu dan kekuatan bumi yang berkelanjutan, dia membentuk lapisan tebal perlindungan Xuanwu.
Kekuatan magis Xuanwu. Bayangan besar ular penyu muncul, dan cangkang penyu besar menghalangi langit di atasnya, menyambut guntur emas pemakan jiwa yang mengejarnya. Klik kali ini, perlindungan pertahanan Xuanwu terkuat juga dengan cepat mulai runtuh. Karena kekuatan guntur emas pemakan jiwa ini begitu menakutkan sehingga kekuatan magis tiga spesies ibel utama tidak dapat menahan bahkan setengah dari kekuatannya. Sekarang, guntur emas pemakan jiwa yang menakutkan akan mendarat langsung di Qin Fan. Meskipun dia tahu bahwa tubuhnya, yang telah menjalani 4 pemurnian benih ibel, sungguh luar biasa, tetapi dia merasakan petir yang mengalir langsung ke dalam jiwanya, dan wajahnya tidak bisa menahan sedikit pun berkedut saat ini jantung. Tetapi pada saat ini, dia sekali lagi mengingat perasaan istimewa dan misterius tadi. Saat guntur emas pemakan jiwa mendarat di tubuhnya, dia menutup matanya lagi. Hidup dan mati, pertumbuhan dan kehancuran, semua ini muncul dalam induksi dan menyebar dengan jelas. Robek di bawah guntur emas pemakan jiwa, meskipun tubuh Qin Fan telah dimurnikan 4 kali oleh spesies ibel, hampir retak pada saat bersendewa, dan tanda darah muncul di tubuhnya seperti vas pecah, menjadi indah terfragmentasi. Di auditorium, banyak penonton yang berteriak saat ini. Namun, adegan ini begitu berdarah dan mengasyikkan sehingga banyak penonton wanita merasa sulit menerimanya, dan para pendukung setia Qin Fan mau tidak mau terlihat putus asa. Tidak bisakah putra keajaiban bertahan dari musibah ini? Qin Fan. Di tempat istirahat kontestan, Mo Tianyang dan kontestan lain dari Pulau Moli semuanya terkejut. Terutama Mu Qingqing dan Jisuan Er, ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. Mereka sepertinya merasakan ada sesuatu yang tiba-tiba hilang di hati mereka, dan air mata tiba-tiba mulai mengalir di mata mereka. Tidak, dia akan baik-baik saja. Jisuan Er mengepalkan tinjunya erat-erat saat ini, tidak ingin mempercayai matanya, menggigit bibirnya, dan darah mengalir keluar. Baginya, Qin Fan adalah segalanya, dan adegan ini terlalu kejam. Kemudian dia tampak menjadi gila dan ingin terbang menuju tempat di mana dia akan melampaui kesengsaraan. Jangan pergi ke sana, jika kamu percaya padanya, tunggu saja sampai dia kembali. Namun, Mu Qingqing segera menarik Jisuan Er kembali. Meski ia juga merasa sedih, setidaknya ia masih rasional saat ini. Dia telah mendengar tentang guntur emas pemakan jiwa, dan tahu bahwa meskipun itu terkontaminasi sedikit pun, tidak akan terjadi apa-apa. Aku tahu dia tidak tahan. Dewa virtual di Istana Emas di langit menunjukkan cibiran acuh tak acuh saat ini, sekarang sisa-sisa dewa telah disingkirkan, itu akan menghemat banyak tenaga kita. Tidak, penguasa Pulau Tua berkata bahwa anak ini memiliki kehidupan yang sulit dan tidak akan mati seperti ini. Dewa Ibel juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya, menatap ke bawah. Tapi di sana, seluruh tubuh Qin Fan terkoyak dan berubah menjadi manusia. Hanya ada sedikit kehidupan yang datang darinya, dan kesengsaraan guntur emas pemakan jiwa yang mengerikan belum berakhir. Jika ini terus berlanjut, mungkin tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Apakah dia masih mati? Bai Changtian telah menyelesaikan kesengsaraannya saat ini. Wajahnya pucat dan dia tampak sangat sedih, tetapi dia akhirnya menjadi dewa muda 7 kesengsaraan, dan kekuatannya terus pulih dan berkembang. Melihat penampilan Qin Fan, dia tampak sedikit lega, karena tekanan Qin Fan padanya terlalu besar. Sekarang lawannya sudah mati, juara pertempuran jenius Pulau Dewa kali ini tentu saja adalah dia. Namun, pada saat ini, Qin Fan pindah. Dengan detak jantung naga hijau yang berdetak kencang, vitalitas yang telah punah tumbuh pesat di tubuhnya saat ini. Naluri menghadapi garis antara hidup dan mati membuat Qin Fan merasa bahwa dia telah berhubungan dengan asal-usul benih setan naga Azure. Pada saat itu, energi yang kuat meledak dari kedalaman benih setan naga Azure. Spesies ibel naga hijau sangat terstimulasi. Stimulasi semacam ini sama dengan stimulasi asli Qin Fan terhadap kekuatan magis Qilin, kekuatan magis Xuanwu, dan kekuatan magis Susaku. Pada saat ini, jantung Qinglongnya berputar dan berdetak kencang, dan terus-menerus menyerap energi kayu dari segala arah. Arai Yuan Huan Bagua yang awalnya tertutup di sekitar mereka mulai berputar dengan cepat dan otomatis pada saat ini. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi itu terus berputar, dan mereka tumbuh dan layu dengan sangat cepat. Aliran elemen kayu yang stabil energi mengalir ke tubuh Qin Fan. Guntur emas pemakan jiwa masih berjadewa di langit, terus-menerus menghancurkan tubuh Qin Fan, tetapi tubuh Qin Fan terlahir kembali dengan kecepatan yang luar biasa, seperti pohon mati yang mekar di musim semi, terus-menerus terlahir kembali dan tumbuh. Wanmu terlahir kembali. Kekuatan magis Qinglong. Pada saat ini, Qin Fan akhirnya merasakannya. Bagaimana mungkin?
Melihat tubuh Qin Fan pulih dengan cepat saat ini, seolah-olah direkatkan kembali seperti vas pecah, seluruh penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tidak ada yang mengira Qin Fan bisa terlahir kembali setelah tubuhnya sudah dalam kondisi seperti ini. Dan para pemilik pulau itu, karena kekuatan mereka jauh lebih tinggi daripada halayak umum, melihat sesuatu yang lebih dalam. Apa yang mereka rasakan saat ini adalah vitalitas Qin Fan yang semakin kuat, seperti pohon mati yang tumbuh kembali dan menjadi lebih subur. Ya, saat ini, tubuh Qin Fan telah mendapatkan kembali vitalitas yang kuat. Mengaum, bayangan naga hijau muncul di tubuhnya, mulia dan agung, mengaum ke langit. Ketika dia pertama kali menyempurnakan benih setan naga Azure, Qin Fan tahu bahwa benih setan naga Azure mewakili vitalitas yang tak ada habisnya, dan bahwa hati naga Azure akan memberinya vitalitas yang sangat kuat. Sekarang setelah dia menyadari kekuatan magis Qinglong, dapat dikatakan bahwa selama tubuhnya tidak hancur berkeping-keping, tubuhnya juga dapat tumbuh kembali. Di bawah kerusakan akibat guntur emas pemakan jiwa, tubuhnya memang baru saja terkoyak, tapi sekarang dia telah pulih sepenuhnya. Ini semua karena kemampuan kekuatan magis Qinglong. Begitu dia mengepalkan tinjunya, Qin Fan bisa merasakan seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Tentu saja serangan guntur emas pemakan jiwa ini masih terus berlanjut. Selain sangat merusak tubuhnya, guntur emas pemakan jiwa ini juga menyebabkan kerusakan besar pada jiwanya. Namun, jiwanya selama 2 masa hidupnya sudah jauh lebih kuat daripada jiwa para dewa biasa. Selain itu, dia telah menjalani banyak pelatihan jiwa selama ini dan telah lama menjadi sangat tangguh. Saat ini, dia merasakan sakit di kepalanya, seolah-olah akan terbelah, tetapi dia mengertakkan gigi dan menahannya. Secara bertahap, guntur emas secara bertahap menghilang antara langit dan bumi. Kesengsaraan setengah dewa yang menakutkan ketiga ini akan segera berlalu, dan pusaran guntur di langit juga mulai menghilang, yang berarti bahwa seluruh kesengsaraan setengah dewa tingkat ke-6 Qin Fan dapat dianggap berhasil. Kali ini, kesengsaraan semi-ilahi tingkat ke-6 tidak diragukan lagi merupakan keuntungan besar bagi Qin Fan. Kekuatan magis. Dia akhirnya menyadari bagian keempat. Dan sekarang dia benar-benar telah menjadi demigod 6 kesengsaraan. Alam asli di tubuhnya menjadi lebih kuat saat ini, dengan gunung dan sungai, pohon raksasa di bumi, udara cahaya dan api, arus balik berubah menjadi angin. Yiran sudah seperti dunia yang utuh. Benar saja, ada perbedaan besar antara 6 demigod kesengsaraan dan 5 demigod kesengsaraan. Setelah saya menerobos ke demigod 6 kesengsaraan, saya merasa kekuatan saya di dunia asli setidaknya meningkat 2 kali lipat. Itu tidak ada habisnya, dan kualitasnya sangat tinggi. Merasakan peningkatan dalam kekuatannya, dia membuka matanya, dan semacam kegembiraan dan kepercayaan diri yang kuat muncul dari matanya. Sekarang dia telah menjadi master dari 6 demigod kesengsaraan, dia sudah memiliki pemahaman yang relatif jelas tentang perbedaan antara demigod 6 kesengsaraan dan demigod 5 kesengsaraan. Pertama-tama, setelah mencapai 6 kesengsaraan demigod, 5 elemen di dunia asli tampaknya berjalan lebih lancar. Alam asli telah meningkat pesat, dan cadangan kekuatan alam asli telah meningkat, dengan kualitas yang lebih tinggi dan kekuatan yang meningkat pesat. Kedua, setelah mencapai demigod kesengsaraan ke-6, operasi khusus dapat dimulai di dunia asli, mengubah dan menggabungkan 5 elemen menjadi kekuatan dunia asli dengan atribut tunggal, sama seperti beberapa orang dapat memadatkan kekuatan atribut api murni dari dunia asli atribut kekuatan air murni membuat serangan lebih kuat. Ia bahkan dapat memperoleh atribut angin. Kekuatan alam asli seperti atribut guntur. Itulah angin dan guntur yang diciptakan oleh diri sejati, selama dunia asli terus berlanjut. Sangat mudah untuk menimbulkan guntur dan kilat serta mengundang angin dan hujan. Selain itu, Qin Fan juga menemukan bahwa di antara 6 dewa kesengsaraan, reaksi, induksi, persepsi, dan kemampuan lainnya telah meningkat pesat dia sangat kuat. Dia memperkirakan bahwa dalam hal kemampuan penginderaan dan reaksi, dia mungkin sebanding dengan demigod 8 kesengsaraan. Dan karena peningkatan persepsinya, dia juga memahami mengapa begitu banyak dewa 6 kesengsaraan yang dia temui telah berlatih seni bela diri hingga tingkat yang sangat tinggi. Singkatnya, Qin Fan merasa sangat baik sekarang. Dia mengepalkan tinjunya dan merasa seperti dewa perang. Saat ini, dia mengangkat matanya dan menatap Bai Changtian di udara tua. Orang kuat yang merampok manusia setengah dewa. Harus dikatakan bahwa menjadi demigod 7 kesengsaraan pada usia seperti itu sudah cukup untuk membuat seluruh dunia baru bangga. Bai Changtian kebetulan sedang melihat ke arah Qin Fan saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Fan benar-benar dapat menahan guntur emas pemakan jiwa yang begitu menakutkan. Anda tahu,
Hal ini yang bahkan dia takut untuk hindari sekarang. Kini setelah pihak lain benar-benar berhasil mengatasi kesengsaraan, niscaya hal ini membuat wajahnya terbakar. Tidak hanya Bai Changtian, seluruh penonton pun kaget saat melihat Qin Fan berhasil mengatasi kesengsaraan. Meski banyak dari mereka yang tidak mengetahui nama guntur kesengsaraan ini, mereka baru saja bisa merasakannya sangat menakutkan, itu adalah sesuatu yang membuat jiwa mereka gemetar. Terlebih lagi, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tubuh Qin Fan terkoyak, dan dia masih mampu bertahan seperti ini. Dan sekarang tampaknya Qin Fan aman dan sehat. Bahkan keadaannya terlihat jauh lebih baik dibandingkan sebelum masa kesengsaraan. Ini hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Bisakah dia bertahan hidup dengan cara ini? Di Istana Cahaya Emas di atas, pemilik pulau terkejut. Mereka paling tahu tentang guntur emas pemakan jiwa dan tahu betapa menakutkannya itu mati. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Su Shen juga tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia dengan jelas melihat bahwa Qin Fan sudah akan mati, jadi mengapa dia tiba-tiba mendapatkan kembali vitalitasnya? Hahaha, pemilik pulau tua itu benar. Anak ini benar-benar tangguh. Dia masih bisa bertahan hidup seperti ini. Dewa Ibel tidak bisa menahan nafas lega saat ini, dan kemudian tertawa belum melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan berani percaya. Bahkan jika itu dia, yang menganggap dirinya Ibel dengan vitalitas yang kuat, jika tubuhnya terkoyak seperti Qin Fan, akan sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Di tempat istirahat para kontestan, anak baik, Qin Fan berhasil melewatinya. Mo Tianyang adalah orang pertama yang melompat dan berkata dengan penuh semangat. Sebuah keajaiban, kata Ling Qin singkat. Dia secara alami berpikir bahwa Qin Fan akan mati. Mu Qingqing melihat sosok tegas di bawah, hatinya akhirnya rileks, dan tangan yang memegang Jisuan Er mengendur. Jika ada yang memperhatikannya, matanya sebenarnya sedikit basah. Meskipun dia bertindak lebih rasional daripada Jisuan Er sekarang, hatinya sudah dalam kekacauan. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan ini untuk seorang pria. Meskipun dia tahu bahwa tidak mungkin dia bersama orang lain, dia masih tidak bisa menahannya. Akan terpengaruh olehnya. Lagi pula, semua orang tidak bisa lepas dari kata cinta. Ketika Jisuan Er melihat bahwa Qin Fan aman dan sehat saat ini, dia akhirnya tertawa terbahak-bahak. Dia adalah wanita yang sangat kuat, tetapi dia masih kehilangan kesadaran akan tempatnya di depan orang yang paling dia cintai, terutama ketika dia baru saja melihat Qin Fan jatuh. Saat dia jatuh, dia sepertinya merasa dunianya tiba-tiba runtuh. Tanpa dia, dia akan menjadi kuat untuk siapa di masa depan. Di medan perang, Qin Fan dan Bai Changtian saling memandang saat ini, dan semangat juang mereka yang tak terbatas menyebar antara langit dan bumi. Bai Changtian telah menjadi demigod 7 kesengsaraan saat ini, dan dia secara alami merasa bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Qin Fan di sisi ini telah menjadi demigod 6 kesengsaraan meskipun levelnya lebih rendah dari Bai Changtian, dia masih sangat percaya diri tentang kemampuan bertarungnya sendiri. Juga percaya diri. Sebelum keduanya mulai berdiri kembali, momentum dan aura yang terpancar membuat seluruh penonton heboh karena keterkejutan tadi, dan semua orang merasakan darah mereka mendidih. Ketika Qin Fan masih menjadi demigod 5 kesengsaraan sekarang, dia terikat dengan demigod 6 kesengsaraan Bai Changtian. Sekarang, Bai Changtian telah menjadi demigod 7 kesengsaraan, dan Qin Fan juga telah menjadi demigod 6 kesengsaraan. Meskipun semua orang tahu bahwa demigod 7 kesengsaraan jauh lebih kuat daripada demigod 6 kesengsaraan. Jika itu adalah demigod 6 kesengsaraan biasa, tidak akan ada ketegangan sama sekali, tetapi dia telah menyaksikan Qin Fan selamat dari guntur emas pemakan jiwa di Yiji sangat menantikan pertarungan di antara mereka. Apa hasil pertarungan mereka lagi? Tidak hanya penonton saja yang menantikannya, namun pemilik pulau juga menantikan pertarungan selanjutnya. Sekarang kalian berdua telah menyelesaikan kesengsaraan kalian, maka kalian harus kembali ke medan perang dan melanjutkan pertempuran kalian. Suara pembawa acara Yuan Huang datang saat ini. Semangat juang antara Bai Changtian dan Qin Fan telah mencapai puncaknya, dan bahkan udara tampak berkobar. Ketegangan semua penonton saat ini tegang. Ini dia. Qin Fan, jangan buang waktu di antara kita. Mari kita putuskan hasilnya dengan satu gerakan. Pada saat ini, mata Bai Changtian meledak dengan cahaya keemasan, dan semburan momentum datang dari seberang kehampaan. Dia tahu betul bahwa Qin Fan, yang bisa selamat dari guntur emas pemakan jiwa, memiliki vitalitas yang kuat, jadi dia berencana untuk mengalahkan Qin Fan sampai di ambang kematian dengan satu gerakan. Meskipun Qin Fan baru saja dapat bertahan hidup ketika tubuhnya terkoyak,
Itu karena ada kesepakatan sebelumnya bahwa jika pemilik pulau memutuskan bahwa nyawa para kontestan dalam bahaya, mereka akan diteleportasi keluar dari medan perang. Selama Qin Fan terluka parah dengan satu gerakan, dia akan menang. Oke, sesuai keinginanmu. Pada saat ini, Qin Fan sama mengesankannya, matanya yang tenang sedikit terangkat, dan dia menjawab dengan tenang. Saat ini, dia tidak takut bertarung dengan demigod 7 kesengsaraan. Huhuhuhu. Tubuh suci berkaca di tubuh Bai Changtian tiba-tiba membengkak dengan cahaya keemasan, mengubah seluruh medan perang menjadi dunia emas. Semburan tekanan dan kekuatan darinya membuat ribuan penonton sulit bernapas. Matahari mengkilap, Bai Changtian berteriak dalam-dalam, dan keterampilan sihirnya tiba-tiba muncul kembali, dan cahayanya lebih terang dari sebelumnya. Kekuatan skill sihir ini memang jauh lebih kuat dari sebelumnya, tapi sayangnya Bai Changtian, kamu masih akan dikalahkan hari ini. Melihat ini, Qin Fan hanya menunjukkan senyuman tipis, auranya meningkat, dan dia meninju ke depan. Saat ini, Qin Fan masih memiliki kepercayaan dirinya saat menghadapi pesilat setengah dewa 7 kesengsaraan Bai Changtian. Ketika dia menjadi setengah dewa dalam kesengsaraan kelima, dia dapat mengikat lawannya. Sekarang dia telah mencapai setengah dewa dalam kesengsaraan keenam, dan dia telah menguasai kekuatan magis Qinglong, dan dia tidak takut. Langit dan bumi berubah, dan Ibel lahir. Spesies Ibel berubah, dan hantu serta dewa dibantai. Dengan satu pukulan, wujud Ibel yang menjulang tinggi muncul di belakangnya. Yang mulia, martabat, semacam momentum yang mengisolasi kekosongan tidak ada habisnya, menatap dunia. Kamu sangat sombong, saya pikir kamu punya trik ampuh lainnya, tapi saya tidak menyangka trik ini tidak ada gunanya. Melihat penampakan Ibel yang sangat besar ini, Bai Changtian kembali percaya diri, karena sekarang dia telah menembus kesengsaraan ketujuh setelah menjadi setengah dewa. Kekuatannya meningkat pesat, dan kekuatan keterampilan magis ini juga meningkat. Ia percaya bahwa dengan skill magisnya Glaze Sun, ia pasti mampu menghancurkan lawan. Selain itu, setelah dia mencapai level 7 kesengsaraan demigod, kekuatan dunia asli di tubuhnya telah mencapai jumlah yang sangat besar. Tidak akan ada kelelahan dalam waktu singkat setelah menggunakan keterampilan sihir seperti ketika dia menjadi demigod 6 kesengsaraan dia perlu mengambil nafas sebelum dia dapat menggunakan seni bela diri lainnya. Sekarang dia dapat menggunakan keterampilan semi-ilahi pamungkas lainnya setelah menggunakan keterampilan ilahi. Dia tahu bahwa keunggulan Qin Fan adalah kegigihannya, dan rencana pertempurannya sepenuhnya ditujukan pada lawan. Selama dia memanfaatkan waktu untuk mengejarnya, dia yakin dia akan mampu melukai yang terakhir secara serius. Bai Changtian memiliki pemikiran yang sangat ideal di dalam hatinya. Dan pada saat ini, semua cahaya keemasan di tubuhnya mulai naik ke langit, menjadi semakin menyilaukan. Sangat menyilaukan sehingga orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Bahkan sinar matahari menutupi seluruh langit, dan secara bertahap mulai mengembun menjadi matahari baru yang terik. Terik matahari yang sangat besar dan tiada taraf ini juga membawa cahaya glasir warna-warni yang misterius dan kuat. Cahaya ilahi tiba-tiba muncul, agung dan sakral, seolah-olah itu adalah hukuman dari surga, dan mustahil bagi orang untuk melihatnya secara langsung. Penonton yang menyaksikan terik matahari ini merasa darah di tubuh mereka seolah-olah mengembun saat ini, sehingga membuat mereka sulit bernapas. Perasaan mengejutkan seperti ini langsung menjalar ke lubuk jiwa yang terdalam. Jelas sekali, keterampilan magis Bai Changtian sekarang jauh lebih kuat daripada saat dia menjadi setengah dewa di 6 kesengsaraan. Di sisi lain, bentuk Ibel Qin Fan telah terbentuk, berdiri di medan perang, memberi orang perasaan yang kuat untuk mengaguminya. Kekuatan dunia asli dan kekuatan benih Ibel di tubuhnya mengalir ke dalamnya saat ini, yang meningkatkan kekuatannya dan membuat Ibel ini terlihat lebih kuno dan tak tertandingi. Langkah Qin Fan terlihat mirip dengan yang barusan, tapi menurutku itu tampak sedikit berbeda. Kekuatan dan penglihatan pemilik pulau secara alami jauh lebih kuat daripada penonton umum bahkan pemilik pulau dapat merasakan bahwa bentuk Ibel ini berbeda dari yang sebelumnya. Hanya pemilik pulau Moli yang tahu lebih banyak daripada pemilik pulau lainnya saat ini. Dia telah melihat Qin Fan melakukan tinju Ibel 2 baris dan 3 baris, bentuk garis setan masing-masing. Dalam kasus Siang Kuan, Anda tahu bahwa seni bela diri ini dapat terus berkembang. Sekarang, dia secara intuitif merasa bahwa seni bela diri Qin Fan mungkin telah berevolusi lagi. Bisakah dia mengalahkan skill sihir dengan gerakan ini? Tapi dia tidak tahu jawabannya di dalam hatinya. Lagi pula, pemilik pulau paling tahu kekuatan dari skill sihir itu bisa dikatakan terobosan. Bai Changtian tidak terlalu memikirkan semua ini. Pada saat ini,
dia merasa bahwa kekuatan keterampilan sihir yang dia gunakan telah meningkat pesat, dan kepercayaan dirinya semakin meningkat. Qin Fan, bersiaplah untuk menerima kegagalan. Melihat semuanya sudah siap, dia mengeluarkan suara yang agung dan sombong seperti sebuah kalimat. Saat ini, matanya seperti obor, dan tangannya tiba-tiba ditekan. Tiba-tiba, terik matahari jatuh dari langit dengan dahsyatnya menekan ke arah Qin Fan dan Ibel di belakangnya. Gemuruh terik matahari ini seolah-olah datang dari luar alam semesta, dengan gesekan dan getaran yang hebat kemanapun ia melewatinya, ruangnya terbuka seperti danau, dan retakannya terlihat mengejutkan jika ada kurang dari 500 kontestan dalam pertempuran jenius Pulau Dewa, mereka mungkin akan mati. Saat ini, penonton melihat ke langit, dan guncangan di wajah mereka menjadi semakin berat. Mereka tidak bisa menggambarkan pemandangan ini, dan ekspresi mereka membosankan mau tidak mau merasakannya. Hati mereka bergetar, bahkan kontestan yang tersingkir, sekuat He Jian dan Ni Fang, merasa bahwa mereka tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk bertarung di bawah serangan seperti itu. Hanya itu yang ada, Qin Fan saat ini tidak takut, dengan senyum lucu di wajahnya. Begitu pikirannya bergerak, 3 lengan seperti pilar surga secara bertahap muncul dalam bentuk Ibel di belakangnya. Bas dengungan-dengungan. Ini adalah lengan Kilin yang melambangkan kekuatan air, lengan Suzaku yang melambangkan kekuatan api, dan lengan Xuanwu yang melambangkan kekuatan bumi. Ketiga lengan tersebut terangkat tinggi, secara langsung menopang matahari keemasan yang turun dengan cepat. Hahaha, aku seharusnya menanyakan ini padamu, apakah hanya ini yang kamu punya? Bai Changtian tidak bisa menahan tawa bangga setelah mendengar kata-kata Qin Fan dan melihat 3 lengan mirip Ibel yang familiar. Selain itu, kekuatan dunia asli dalam tubuh memancar tanpa henti, terus-menerus meningkatkan kekuatan matahari berkaca-kaca ini, memungkinkan matahari ini dengan cepat dan sepenuhnya menghancurkan lengan Ibel Qin Fan. Namun tak lama kemudian senyumnya berhenti. Karena perlawanan yang dia rasakan kali ini jauh lebih sulit dibandingkan saat dia menghancurkan lawannya selama 6 kesengsaraan demigod. Meski lawannya masih memiliki 3 tangan, kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak diragukan lagi jauh lebih besar. Tentu saja bukan hanya itu. Wajah Qin Fan menjadi lebih ceria. Dia juga sangat puas dengan kekuatan tinju Ibel yang dia gunakan saat ini keterampilan, tapi dia itu belum semuanya. Segera, di bawah perhatian seluruh penonton. Aduh, suara auman naga tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi, dan kemudian naga biru raksasa tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Qin Fan, terbang langsung menuju bentuk Ibel besar. 4 baris. Mata Qin Fan mengembun dan tangannya terkepal. Naga hijau itu dengan cepat berubah menjadi lengan keempat di tubuh Ibel, membawa energi sumber kayu yang deras, bersama dengan 3 lengan lainnya, keempat lengan itu menopang terik matahari bersama-sama. Ledakan. Di bawah dukungan keempat lengan perkasa ini, terik matahari benar-benar terangkat seperti matahari terbit. Bagaimana itu mungkin? Bai Changtian mau tidak mau wajahnya berubah. Pada saat ini, dia merasa bahwa keterampilan sihirnya berada di luar kendalinya, dan bahkan Glaze Sun yang kuat pun mulai runtuh. Ini adalah keterampilan ajaibnya, dan itu adalah keterampilan magis yang ditampilkan oleh 7 kesengsaraan demigod. Ternyata dipatahkan oleh jurus bela diri Qin Fan yang tidak diketahui namanya. Tidak hanya Bai Changtian yang kaget, tapi seluruh penonton pun kaget, bahkan pemilik pulau pun kaget. Keterampilan seni bela diri Qin Fan memang telah berevolusi lagi. Pemilik pulau Moli terkejut saat ini. Dia tahu perbedaan antara tinju Ibel 2 baris asli dan tinju Ibel 3 baris. Tingkat peningkatan dalam Demonic Fist pasti sangat besar. Tapi dia tidak menyangka bahwa gerakan ini telah mencapai tingkat di luar kemampuan ilahi. Wajah Susen muram saat ini. Kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya bahwa putranya harus menang masih terngiang di telinganya, tetapi pemandangan di depannya sekarang dengan jelas menamparkan wajahnya dengan keras. Anak ini jelas merupakan sisa dari para dewa, jika tidak, tidak mungkin dia menjadi lebih kuat dalam waktu sesingkat itu. Dia berpikir diam-diam di dalam hatinya, dan matanya ke arah Qin Fan menjadi semakin tajam panas. Dewa Ibel memiliki senyuman di wajahnya saat ini, dan dia tampak lebih puas dengan Qin Fan. Adapun apa yang disebut sisa-sisa para dewa, masih ada Dewa Ibel tua yang merawat mereka, tapi dia tidak perlu terlalu khawatir. Tidak mungkin. Bai Changtian mengertakkan giginya saat ini, dan darah merah sudah menetes dari sudut mulutnya. Dia dengan enggan mendorong kaca matahari dengan seluruh kekuatannya, dan bahkan kaca-kaca di sekujur tubuhnya berubah menjadi warnanya dari emas darah. Namun, masih gagal mengubah akhir cerita. Pada saat ini, mata Qin Fan tenang, dan keempat lengan Ibel di belakangnya mencoba yang terbaik untuk mundur ke atas. Pada akhirnya, kekuatan itu akhirnya menembus terik matahari,
dan kemudian keempat lengan itu ditarik kembali dan langsung menutupi tangan Bai Changtian, tubuh di bawah. Engah! Pecahnya kaca matahari tiba-tiba membuat wajah Bai Changtian menjadi pucat, lalu dia menyemburkan seteguk darah. Wus dan melihat empat lengan kuat seperti ibel terus jatuh ke arahnya, dan kemudian, dia tiba-tiba melangkah menuju kehampaan dan benar-benar melangkah ke dalam kehampaan, menghindari serangan yang mendekat. Bepergian melintasi luar angkasa. Ini adalah kemampuan yang dia sadari setelah dia mencapai level 7 kesengsaraan demigod. Dia masih asing dengannya pada awalnya, tetapi pada saat terakhir ini dia akhirnya menunjukkannya. Perjalanan luar angkasa, aku menguasainya lebih awal darimu. Melihat ini, Qin Fan sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan kemudian dia mengendalikan lengan ibel itu, langsung melakukan perjalanan melalui luar angkasa lagi, dan tiba di depan Bai Changtian dalam sekejap. Seni bela diri melakukan perjalanan melintasi luar angkasa. Seluruh penonton kembali berseru. Ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh 8 kesengsaraan demigod, dan sekarang Qin Fan telah menampilkannya di alam 6 kesengsaraan demigod. Para dewa dari kesengsaraan kelima mengendalikan diri mereka sendiri melalui ruang angkasa, dan para dewa dari kesengsaraan keenam menguasai kekuatan seni bela diri untuk menembus ruang angkasa. Sisa-sisanya pasti sisa-sisa para dewa. Melihat pemandangan ini, Su Shen menatap Qin Fan dengan saksama, dan bahkan berdiri dari tempat duduknya, seolah ingin melakukan sesuatu. Ya dewa, kamu tidak mau melanggar peraturan hanya karena anakmu akan kalahkan. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, semua pemilik pulau di sini memperhatikan. Suara Dewa Ibel berkata dengan ringan. Tentu saja aku tidak akan melakukan ini, tapi sekarang identitas sisa Dewa Qin Fan telah dikonfirmasi, kita harus bisa menangkapnya secara langsung segera setelah pertempuran ini selesai, mendengus dingin, lalu duduk kembali di kursinya. Kenapa kamu begitu cemas? Jika kamu terus menonton, anakmu akan kalah. Dewa Ibel terus berkata sambil bercanda. Di bawah, melihat lengan dewa virtual mengikuti di belakangnya, Bai Changtian mengertakkan gigi dan dengan putus asa menggerakkan tubuh suci berlapis kaca di tubuhnya, berharap menggunakan ini untuk menahan serangan Qin Fan. Namun, setelah menggunakan kemampuan sihirnya, dia tidak bertahan lama. Ledakan. Dengan guncangan yang sangat besar, tubuh sucinya yang berkaca-kaca dengan cepat hancur, dan tubuhnya terbungkus lapisan cahaya merah yang misterius dan kuat, dan dia langsung dipindahkan keluar dari medan perang. Bai Changtian, kalah. Hasilnya telah diputuskan. Bai Changtian diteleportasi keluar dari medan perang karena kekalahannya, dan Qin Fan, yang bertahan di medan perang, secara alami menjadi pemenangnya. Ia berdiri di tengah lapangan, menerima perhatian penonton. Pada saat ini, satu demi satu melihat sosok Qian di medan perang, terkejut, kaget, tidak percaya, luar biasa, penuh gairah, dan berbagai emosi menyebar di udara. Untuk sesaat, seluruh tempat pertempuran jenius Pulau Dewa hening. Banyak penonton yang sepertinya belum pulih dari pertarungan mengejutkan tadi. Semua penonton belum pernah melihat pertempuran seperti itu dalam hidup mereka. Pertama, demigod 5 kesengsaraan berhadapan dengan demigod 6 kesengsaraan, dan kemudian dalam pertempuran yang menentukan, keduanya berhasil menerobos. Pada akhirnya, ternyata demigod 5 kesengsaraan yang berhasil menembus demigod 6 kesengsaraan mengalahkan demigod 6 kesengsaraan yang berhasil menembus demigod 7 kesengsaraan. Itulah 7 kesengsaraan demigod, perkasa dan kuat. Dan dia juga seorang demigod 7 kesengsaraan yang telah menguasai keterampilan sihir. Masih kalah. Putra pemilik pulau bergelar kalah dari kontestan tak dikenal dari pulau tak dikenal. Keajaiban. Saat ini, hanya kata ini yang bisa menggambarkan suasana hati dan pendapat setiap orang. Setelah hening beberapa saat, seluruh tempat akhirnya menjadi bersemangat. Penonton yang tak terhitung jumlahnya berdiri dan bertepuk tangan pada Qin Fan. Terutama penonton dari Pulau Dewa Mori, semuanya berteriak sekuat tenaga, dan semuanya terlihat sangat bersemangat. Kalian pasti tahu kalau di kompetisi Kamijima Genius yang lalu, tidak ada satupun dari 1000 teratas Pulau Morley yang bisa masuk. Sekarang, Qin Fan telah masuk 3 besar, dan adalah mungkin untuk memenangkan kejuaraan. Hal ini membuat para penonton di Pulau Moli heboh. Bisa dibayangkan jika kabar ini disebarkan kembali ke Pulau Moli pasti akan menimbulkan keributan. Berbagai panggilan datang dari segala arah. Qin Fan samar-samar mendengar gelar anak ajaib dalam suara itu. Ini membuatnya tersenyum. Ini adalah gelar yang agak norak. Tapi bagaimanapun juga, dia akhirnya mengalahkan Bai Changtian dalam pertempuran ini. Setelah Bai Changtian menjadi demigod 7 kesengsaraan, dia masih mengalahkannya. Sekarang dia adalah demigod 6 kesengsaraan, seorang master yang kuat. Pada saat ini,
Qin Fan sudah memiliki pemahaman yang relatif mendalam tentang kekuatannya saat ini, seorang pria kuat yang sebanding dengan demigod 7 kesengsaraan. Dengan kata lain, kekuatan ini adalah kekuatan rata-rata penguasa kota di Pulau Mori. Dan berdasarkan pemahamannya tentang kondisi fisiknya, dia percaya bahwa jika dia bertemu raksasa seperti Yun Zihao lagi sekarang, meskipun dia masih tidak mampu mengalahkannya, dia tidak akan sekuat sebelumnya. Lebih penting lagi, cincin pertumbuhan di tubuhnya kini menunjukkan bahwa ia baru berusia 25 tahun, yang berarti ia masih memiliki potensi dan kemungkinan yang tidak terbatas. Qin Fan memenangkan pertempuran ini. Suara Kaisar Yuan mengumumkan hasilnya saat ini. Di atas Istana Emas. Alangkah baiknya jika dia bukan dewa dan monster. Saat ini, pemilik Pulau Moli sebenarnya sedikit bersemangat, tapi itu lebih rumit. Awalnya, Qin Fan berpartisipasi dalam kompetisi atas namanya Pulau Moli. Langkah ini bisa dikatakan merupakan keajaiban yang tidak pernah berani ia bayangkan sebelumnya. Su Shen, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa putramu akan menang bagaimanapun caranya? Sekarang dia telah kalah. Dewa Ibel memandang Su Shen dengan ekspresi main-main di wajahnya dan berkata dengan nada main-main. Dia sangat puas dengan penampilan Qin Fan. Jika Qin Fan bukan sisa dari Dewa Surga, Chang Tian pasti tidak akan kalah. Wajah Su Shen terlihat sedikit jelek saat ini, lalu dia mendengus dingin, lalu dia mengangkat kepalanya dan memandang Dewa Ibel dan melanjutkan dan kamu juga jangan berpuas diri, anak ini tidak berpartisipasi dalam perang atas nama Pulau Dewa Ibelmu. Tidak masalah, dia akan segera kembali ke Pulau Dewa Ibel bersamaku. Dewa Ibel hanya berkata dengan ringan dan tidak setuju. Memang benar, Qin Fan tidak berpartisipasi dalam perang atas nama Pulau Dewa Ibelnya kali ini. Namun, ada juga seseorang dari Pulau Dewa Ibel yang telah memasuki pertarungan kejuaraan. Namun, setelah melihat dua sosok itu di medan perang, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Di sisi lain, hasilnya sudah diputuskan. Meski Zhou Ruo dari Pulau Permaisuri cukup bagus, namun ia akhirnya dikalahkan oleh Xiao Zhan karena terlalu kelelahan di game sebelumnya dan belum pulih sepenuhnya. Jadi, pertarungan terakhir berikutnya adalah pertarungan kejuaraan. Lawannya adalah Qin Fan dari Pulau Dewa Moli versus Qin Zhan dari Pulau Dewa Ibel. Kata Kaisar Yuan sambil tersenyum, setelah membaca dua kata ini ketika dia bertanya namanya, dia sepertinya merasakan sesuatu yang samar-samar. Keduanya sebenarnya bernama Qin. Ya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi secara kebetulan? Sepertinya saya telah memperhatikan bahwa Qin Fan melakukan kontak dengan Qin Zhan selama pertandingan sebelumnya. Saya secara intuitif merasa bahwa kedua orang ini pasti memiliki hubungan dalam beberapa hal. Haha, mereka tidak bisa dipisahkan saudarakan. Akan menarik jika itu masalahnya. Setelah mendengar pengumuman ini, terdapat berbagai diskusi di antara penonton, dan banyak orang memperhatikan hubungan halus antara Qin Fan dan Qin Zhan. Pertempuran ini tidak mudah untuk diselesaikan. Faktanya, Dewa Ibel sudah mengetahui cerita di dalam mereka berdua. Saat ini, dia menghela nafas tanpa daya biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Bagaimanapun, siapapun yang menang lebih dulu tempat di antara mereka berdua akan menang. Sama saja. Bagus sekali. Qin Fan benar-benar mengalahkan Bai Changtian, putra Dewa Palsu. Dia juga menjadi demigod 7 kesengsaraan, menguasai keterampilan sihir, dan masih kalah dari Qin Fan. Selama ada pertempuran lagi, Qin Fan bisa memenangkannya kejuaraan. Bai Changtian adalah yang terkuat di antara para kontestan ini, dan saya pikir Qin Fan pasti akan memenangkan pertarungan terakhir ini. Di tempat istirahat para kontestan, Mo Tianyang mendengar pengumuman dari Kaisar Yuan. Saat ini, dia melompat, dengan penuh semangat. Dia sangat senang sekarang karena dia tidak menyinggung Qin Fan, melainkan berteman baik dengannya. Ling Qin tidak berbicara saat ini, tetapi dia tidak bisa tidak memikirkan pertama kali dia bertemu Qin Fan. Mu Qingqing dan Jisuan tiba-tiba saling memandang karena suatu alasan saat ini, dan kemudian mereka melihat ke arah medan perang. Ketika mereka melihat dua sosok yang akan mereka temui, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dan di medan perang, setelah mendengar lawan diumumkan oleh Kaisar Yuan, Qin Fan terkejut sesaat, dan kemudian alisnya perlahan tenggelam. Meskipun dia sudah lama membayangkan bahwa dia dan Xiao Zhan akan bertemu pada akhirnya, namun ketika itu terjadi, dia masih merasa sedikit tertekan. Dia juga tidak menyangka bahwa Nangui kecil yang datang ke dunia baru bersamanya telah tumbuh sejauh ini. Terlebih lagi, dia mungkin berdiri di hadapannya. Saudara-saudara sekarang terlibat dalam pertempuran yang menentukan. Qin Fan tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi hubungannya dengan Xiao Zhan.
Secara logika, dia menganggap Pulau Dewa Ibel sebagai musuhnya yang tangguh. Sekarang Xiao Zhan telah bergabung dengan Pulau Dewa Ibel, dia seharusnya menjadi musuhnya sama sekali. Perasaan itu. Saat ini, formasi Yuan Huan Bagua sudah beroperasi kembali. Pepohonan di sekitarnya mulai bergerak, dan kedua sisi Bagua beralih saat ini. Dan segera, sosok familiar itu muncul di depan Qin Fan. Pada saat dia melihat sosok ini, banyak adegan terlintas di benak Qin Fan, termasuk pertemuan pertama di depan gua tak dikenal di Monster Wasteland di benua Wutian, dan pertemuan tak terduga saat bertarung melawan pertemuan harimau bersayap langit, dan ketika dia berada di keluarga Nan Feng Qin, membawanya ke dunia baru, bos pertamanya menelepon, dan melihatnya berubah menjadi seperti sekarang, semua hal ini akhirnya terkondensasi di depan matanya. Saudaraku, kita bertemu lagi. Bos. Ketika Xiao Zhan diteleportasi dan melihat sosok familiar di depannya, hatinya juga rumit. Dia ingat bahwa pria di depannya lah yang memberinya pil pertama, yang memberinya kesempatan untuk tumbuh dan menjadi penguasa Monster Wasteland. Dia ingat bahwa karena orang di depannya dia datang ke dunia baru ini, menjelma menjadi manusia, dan memiliki kekuatan yang kini dia banggakan sebagai seorang jenius. Bisa dibilang tanpa orang yang ada di hadapanku ini, dia tidak akan bisa seperti sekarang ini. Sekarang, jika dia benar-benar ingin berdiri di sisi berlawanan dari orang di depannya, dia tidak bisa melakukannya. Tuan Pulau Yuan Huang, aku. Memikirkan hal ini, Xiao Zhan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yuan Huang yang memimpin langit, dan mengeluarkan suara di mulutnya, tapi dia akan langsung menyerah dalam pertempuran. Jika Anda masih menganggap saya sebagai bos, biarkan saya melihat kemajuan Anda hari ini. Tetapi pada saat ini, Qin Fan tiba-tiba menyela, jangan mencoba untuk menyerah, gunakan semua kekuatan Anda, bertarunglah dengan saya. Bos, ayolah, meskipun pertempuran tidak bisa dihindari, kita tetap bersaudara. Qin Fan tiba-tiba berkata sambil tersenyum tenang. Dia menyadari bahwa karena hal itu tidak bisa dihindari, dia membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Jika dia begitu takut, pikirannya tidak akan jernih, yang akan merugikan kemajuannya. Hanya jika dia memiliki kekuatan yang lebih kuat, suatu hari dia bisa mendarat di Pulau Dewa Ibel. Mendengar ini, mata merah cerdas Xiao Zhan berbalik, seolah sedang memikirkan arti kata-kata Qin Fan, tapi dia tampak sedikit bingung. Apakah itu berarti Anda tidak mengizinkan saya pergi, bos? Dia akhirnya bertanya dengan sedikit cemas. Sepertinya dia masih belum terlalu peka. Qin Fan menggelengkan kepalanya dalam hati. Mengetahui bahwa Qin Zhan bergabung dengan Pulau Dewa Ibel, dia mungkin tidak berpikir terlalu banyak seperti manusia berperang dengan Pulau Dewa Ibel di masa depan, apa konsekuensinya di tengah-tengahnya. Jika kemajuanmu masih memuaskanku, aku akan mengizinkanmu untuk terus memanggilku bos di masa depan. Lalu dia hanya berkata dengan lembut, mengetahui bahwa jika dia tidak mengatakan ini, Xiao Zhan mungkin tidak akan bertengkar dengannya. Jika perang kecil berakhir tanpa perlawanan, pasti akan menimbulkan lebih banyak diskusi dan spekulasi. Jadi dia perlu membimbing pihak lain. Oke, saya pasti tidak akan mengecewakan bos. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Fan, Xiao Zhan mau tidak mau matanya berbinar dan dia berbicara dengan cepat, di medan perang, dua sosok berdiri saling berhadapan. Kalau begitu, mari kita mulai. Qin Fan tersenyum tipis saat mendengar Xiao Zhan setuju. Faktanya, dia sudah pernah melihat duel antara Xiao Zhan dan Na Yu Jun sebelumnya, dan mengetahui bahwa kekuatan sang pembentuk jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kompetisi ini pasti layak menyandang gelar tersebut. Di antara kontestan lainnya, mungkin hanya Bai Changtian yang bisa menandinginya. Bos, kalau begitu aku akan mulai menyerang. Mendengar ini, Xiao Zhan terkejut. Dia pertama kali mengambil busur raksasa hitam di tangannya, berniat menyerang Qin Fan. Aku tidak akan memberimu masalah apapun dalam pertempuran ini, kata Qin Fan sambil sedikit tersenyum. Saat berikutnya, dia melintas-melintasi angkasa. Dia tahu bahwa Xiao Zhan pandai dalam serangan jarak jauh, jadi tentu saja dia tidak akan memberikan kesempatan kepada lawan untuk mengambil keuntungan. Dia perlu mengambil inisiatif dan menyerang dari jarak dekat. Suara mendesing. Tepat ketika Xiao Zhan hendak menarik busurnya, Qin Fan telah melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa dan mendatanginya. Tanpa memberi kesempatan pada Xiao Zhan, dia langsung mengangkat tinjunya dan meninjunya. Peng, bos telah menguasai kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Sulit bagiku untuk bertarung sekarang. Melihat ini, Xiao Zhan diam-diam merasa getir. Dia dengan cepat mengangkat busur raksasa hitam untuk memblokirnya, tubuhnya bentuk itu langsung terlempar beberapa puluh kaki jauhnya. Lanjutkan. Sebelum dia bisa menarik napas,
Qin Fan melangkah maju dan mendekat lagi. Bayangan kilin yang menderu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigitnya. Rusak. Ekspresi Xiao Zhan berubah lagi, dan sebelum dia bisa menarik busurnya, dia langsung meninjunya. Hus dua paku emas dan transparan segera keluar dari tinjunya, menyeret dua jejak panas dan tajam melalui kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan melesat langsung ke arah bayangan unicorn. Engah. Semburan energi tersebut langsung menghancurkan bayangan unicorn. Kekuatan serangan ini telah meningkat pesat. Qin Fan mau tidak mau akan sedikit terkejut ketika dia melihat kilin roar miliknya rusak melalui busur raksasa hitam. Saya tidak tahu seberapa besar kemajuannya. Namun, raungan kilin ini dikeluarkan ketika dia tidak berada dalam tubuh Evil Kilin, dan keterampilan pembakaran misterius belum diaktifkan. Bos, hati-hati. Di sisi lain, ketika Xiao Zhan mematahkan kilin roar milik Qin Fan, dia segera menemukan kesempatan dan tiba-tiba menarik busur raksasa hitam di tangannya, dan cahaya tiba-tiba bersinar seperti matahari. 9 bintang berturut-turut, lalu minuman ringan keluar dari mulutnya. Desir, 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 desir 9 paku. Pada saat ini, seperti 9 bintang yang jatuh dari langit. Bintang-bintang membentuk lintasan khusus, seperti formasi tak kasat mata, menghalangi ruang dan menuju ke arah Qin memaksa. Sepertinya aku ingin memperlakukanmu sebagai lawan Bai Changtian. Melihat ini, mata Qin Fan menyipit dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Dapat dilihat bahwa Xiao Zhan saat ini telah meningkat pesat dalam hal kecepatan reaksi dan pengalaman bertarung, dan dia juga telah menguasai skill monster yang kuat ini. Kekuatan teknik binatang Evil ini setidaknya dapat dibandingkan dengan tingkat sempurna dari teknik semi-ilahi tertinggi. Harus dikatakan bahwa setelah Xiao Zhan pergi ke Pulau Dewa Evil, kekuatannya memang tidak sama seperti saat dia pertama kali bertransformasi. Yang pasti jika dia tetap berada di sisinya, yang pertama tidak akan meningkat secepat itu. Bagaimanapun, dia bukan klan Evil, jadi dia tidak bisa memberikan instruksi yang sama kepada Pulau Dewa Evil Xiao Zhan. Keterampilan membakar misterius diaktifkan. Tubuh Evil Kilin diaktifkan. 4 kekuatan magis dalam tubuh beroperasi hingga batasnya. Qin Fan telah membawa kekuatannya hampir mencapai puncaknya saat ini. Menghadapi 9 paku emas yang dengan cepat mendekatinya, dia meninju 3 kali berturut-turut. King Long menjelajahi cakarnya. Unicorn mengaum. Tinju pembasmi Evil Daluo. 3 hantu, seekor naga biru, seekor unicorn, dan sebuah tinju besar masing-masing menghadapi 9 paku. Masing-masing menghadapi 3 paku, saling mencekik, dan bertabrakan dengan sengit. Lakukan seni bela diri 3 kali sekaligus. Melihat adegan ini, semua penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru lagi, termasuk pemilik pulau, yang semuanya terlihat kaget. Anda harus tahu bahwa sebelumnya, Qin Fan hanya bisa menggunakan seni bela diri 2 kali dalam satu waktu, tetapi sekarang dia telah menerobos ke demigod 6 kesengsaraan akhirnya, ternyata 3 macam teknik bisa digunakan dalam waktu bersamaan. Secara umum, itu adalah kemampuan yang hanya dapat dimiliki oleh para raksasa dan orang kuat dari 8 kesengsaraan demigod. Sekali lagi, performa yang luar biasa. Performa monster seperti itu berkali-kali, jauh melampaui kejeniusan biasa, membuat pemilik pulau semakin meragukannya. Bos benar-benar hebat, bahkan Xiao Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dalam pertarungan dengan Qin Fan. Dia bukan lagi nangui kecil yang bodoh seperti sebelumnya dari itu, dia tahu betul betapa luar biasanya seorang pesilat setengah dewa 6 kesengsaraan hingga ke tingkat ini. Kekuatan dari 3 keterampilan seni bela diri yang keluar pada saat yang sama secara alami sangat mencengangkan. Meskipun tautan 9 bintang miliknya kuat, ia tidak dapat menahan serangan dari masing-masing keterampilan seni bela diri yang sekuat keterampilan semi-ilahi pamungkas. Segera 9 ujung energi yang dibawa duri langsung hilang, dan 3 bayangan bergegas ke arahnya. Desir, desir, dia dengan cepat menembakkan 6 paku lagi, dan akhirnya berhasil menahan ketiga serangan tersebut. Tapi saat ketiga hantu itu menghilang, sosok Qin Fan segera muncul lagi di angkasa. Saat dia melihat sekeliling, Xiao Zhan sepertinya mendengar suara naga mengaum ke arahnya, yang membuatnya merasa tak terkendali. Tidak ada waktu untuk menggunakan busur hitam untuk menyerang lagi, jadi Xiao Zhan menyimpannya begitu saja. Paku emas panjang menonjol dari kepalan tangan, membentuk senjata baru dan bentrok sengit dengan Qin Fan. Bukan berarti dia tidak bisa menyerang dalam pertarungan jarak dekat dalam pertarungan kecil. Bos, sebenarnya aku tidak hanya pandai dalam jarak jauh. Kamu harus berhati-hati. Dia tiba-tiba menyeringai dan meninju Qin Fan. Ketika Qin Fan ingin memukulnya, tinju itu tiba-tiba ada 10 paku emas yang tertusuk,
masing-masing membawa energi yang dahsyat, mengguncang pertahanan Qin Fan. Ya, kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana kemampuan bertarung jarak dekatmu. Tubuh Qin Fan saat ini telah menjalani 4 pemurnian benih ibel, dan memiliki 4 kekuatan magis untuk melindungi tubuhnya, jadi dia secara alami tidak takut. Keduanya mulai menyerang dengan sepenuh hati. Dalam setiap pertemuan, serangan jarak dekat Xiao Zhan selalu tidak terduga. Sulit untuk menebak kemana durinya akan tiba-tiba tertancap. Jika ada jenius lain, bahkan Bai Changtian, akan sulit untuk melawannya dalam pertarungan jarak dekat seperti ini. Tidak ada manfaat yang bisa diperoleh. Namun pertahanan Qin Fan juga sangat mencengangkan. Secara umum, sulit bagi 1 atau 2 paku untuk menyebabkan kerusakan padanya. Setidaknya 3 atau lebih paku harus dipukul di satu lokasi untuk menembus pertahanannya untuk sementara. Namun sebenarnya lebih sulit bagi Qin Fan untuk melukai Xiao Zhan, karena ketika tinjunya mendarat di tubuh lawan, seringkali akan menusuk beberapa duri tajam sehingga membuatnya sulit menimbulkan kerusakan yang serius. Bum 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 bum, bolak-balik, pertarungan antara keduanya sangat sengit, dan pemandangannya terlihat berantakan. Terlihat jelas bahwa di bawah serangan gila keduanya, bahkan formasi Yuan Huan Bagua agak tidak mampu mendukungnya. Dengan kecepatannya yang cepat dan serangannya yang tinggi, beberapa penonton berkekuatan rendah mau tidak mau akan terpesona olehnya. Bahkan pemilik pulau pun diam-diam terkejut. Di satu sisi, mereka terkejut karena Qin Fan begitu kuat, namun di sisi lain, mereka menemukan bahwa Xiao Zhan juga sangat kuat. Sebagai tanggapan, Dewa Ibel hanya bisa menganggukkan kepalanya. Jelas bahwa dia sangat puas dengan Qin Fan dan Xiao Zhan. Ledakan. Setelah pertemuan sengit lainnya, kedua sosok di medan perang tiba-tiba berpisah. Mereka berdua menarik napas sedikit dan kemudian saling memandang. Bos, kamu sangat kuat. Tapi aku punya satu gerakan lagi. Jika kamu masih bisa menerimanya, aku harus mengaku kalah. Wajah Xiao Zhan dipenuhi keringat, dan dia berkata dengan senyum naif. Kalau begitu gunakan saja dan lihat, kata Qin Fan sambil tersenyum. Setelah pertarungan saat ini antara Bai Changtian dan Xiao Zhan, dia secara bertahap menjadi akrab dengan beberapa kemampuan demigod 6 kesengsaraan, dan dia menjadi semakin akrab dengannya, kemampuan dari 4 kekuatan magis besar. Setelah fusi, kekuatannya secara alami meningkat pesat, dan sekarang saya sangat percaya diri. Baiklah bos, kamu harus berhati-hati, kata Xiao Zhan sambil tersenyum lagi. Zeng, dan pada saat berikutnya, dia mengepalkan tinjunya, dan paku transparan emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tumbuh di sekujur tubuhnya. Dia tampak sangat ganas, seolah-olah dia telah kembali ke penampilan aslinya sebagai Nangui perang bermata merah berkali-kali lebih kuat. Bos, hati-hati, Xiao Zhan mengingatkannya lagi, dan kemudian melihatnya tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini sepertinya memberikan perasaan yang sangat tajam kepada orang-orang, seperti pedang emas. Hujan lebat duri pir. Desir, desir, desir tiba-tiba cahaya keemasan ini berubah menjadi duri tajam, semuanya terbang keluar dari tubuhnya, lalu menyatu menjadi kerucut runcing berbentuk segitiga. Paku di dalamnya terus berputar, tampak seperti hujan meteor, luar biasa menakutkan. Ini adalah pukulan terkuatnya. Ini sangat kuat. Menghadapi serangan ini, Qin Fan tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Kerasukan setan. Saat berikutnya, dia mengeluarkan minuman yang dalam, dan tiba-tiba bentuk ibel yang misterius dan mulia tiba-tiba muncul di belakangnya. Namun, kali ini, aspek ibel tidak tumbuh, melainkan menyusut ke dalam tubuhnya lengan. Muncul di tubuh. Keempat lengan ini mewakili 4 kekuatan magis yang telah dia kuasai. Semuanya mengandung energi dan rahasia tertinggi dan sangat kuat. Setelah dia menerobos ke level 6 kesengsaraan demigod dan menyadari 4 kekuatan magis yang hebat, dia akhirnya menggunakan teknik ibel yang ditingkatkan ini. Teknik sihir ini tidak sekuat Demon Fist asli, tetapi lebih mudah dilakukan dan digunakan secara fleksibel. Kemudian, keempat lengan ini, ditambah sepasang tangan aslinya, total 6 lengan, dikumpulkan menjadi bentuk teratai, dan kemudian didorong ke depan dengan ganas, dan kekuatan dunia asli serta kekuatan benih ibel melonjak keluar darinya, di sekujur tubuhnya, melawan anak kecil itu. Bum bum bum, tabrakan terus-menerus, dan paku-paku yang melesat ke sekeliling, menyebabkan seluruh medan perang tiba-tiba terkoyak. Bahkan formasi Yuan Huan Bagua tidak dapat menopangnya, dan runtuh total, dan pepohonan kuno yang menjulang tinggi semuanya runtuh. Langit bergelombang dengan angin dan awan, dan asap serta debu beterbangan di bawah tanah. Kedua sosok itu sepenuhnya terselubung di dalamnya, dan mereka tidak terlihat sama sekali. Apa yang harus menjadi hasilnya?
Pertempuran ini sangat seru. Saya tidak menyangka Qin Zhan benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya dia tidak jauh berbeda dengan Bai Changtian. Ya, jurus seni bela diri monster ini sepertinya sama bagusnya dengan jurus magis. Ini karena beberapa monster kuat terlahir dengan kemampuan bawaan. Qin Zhan ini bisa mengeluarkan paku ke seluruh tubuhnya. Dia mungkin monster yang sangat kuat. Monster. Ya, Qin Zhan cukup kuat, tapi Qin Fan semakin kuat saat dia bertarung. Aku ingin tahu siapa yang bisa menang. Melihat pertempuran ini, semua penonton tercengang. Mereka awalnya mengira bahwa kemunculan dua jenius jahat yang tiada taraf, Bai Changtian dan Qin Fan, kali ini sudah cukup luar biasa. Tentu saja, Xiao Zhan pada awalnya bukanlah manusia. Semua orang merasa mata mereka sakit setelah menyaksikan pertempuran di medan perang, tetapi mereka enggan untuk memalingkan muka. Semua orang membuka mata lebar-lebar, menunggu hasil akhir muncul. Konfrontasi keduanya berlangsung lama. Fiuh, sampai kepulan asap di adegan itu setengah naik, suara embusan napas terdengar jelas di adegan itu. Setelah debu mereda, dua sosok perlahan muncul dari sana. Saat ini, wajah Xiao Zhan sedikit pucat, tapi matanya masih bersinar. Semua duri di tubuhnya telah disingkirkan, dan dia memandang Qin Fan dengan ekspresi kagum. Bos, kamu terlalu kuat. Aku bukan tandinganmu. Kekuatanmu mengejutkanku. Qin Fan berdiri dengan tenang saat ini dan tersenyum sedikit. Pada saat ini, penampakan Ibel di belakangnya juga telah menghilang, tetapi temperamen mentalnya juga tampaknya telah mengalami perubahan besar, memberikan perasaan yang tidak terduga kepada orang-orang. Kalau begitu bolehkah aku terus memanggilmu bos? Xiao Zhan bertanya lagi penuh harap. Mendengar ini, Qin Fan terdiam. Alasan kenapa dia mengatakan itu sebelumnya hanyalah untuk membimbing Xiao Zhan ke pertarungan yang menentukan dengannya dan menghindari kecurigaan orang lain. Faktanya, dia masih sedikit khawatir dengan hubungan di antara mereka. Apa yang akan terjadi jika dia mendarat di Pulau Demon God di masa depan? Melihat diamnya Qin Fan, Xiao Zhan tampak kecewa. Oke, pada saat ini, Qin Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, karena dia sudah memutuskan untuk membiarkan alam mengambil jalannya, dia juga membuat keputusan di dalam hatinya. Selama Xiao Zhan tidak berdiri di depannya saat dia mendarat di Pulau Dewa Ibel di masa depan, maka mereka tidak akan pernah menjadi musuh. Setidaknya, kini mereka masih bisa menjadi saudara. Bagus, Tuan Pulau Yuan Huang, saya menyerah. Setelah menerima persetujuan Qin Fan, Xiao Zhan langsung sangat gembira, dengan senyum gembira yang tak terduga di wajahnya, dan kemudian dia berteriak ke langit dengan penuh semangat. Artinya kali ini juara pertempuran jenius Pulau Dewa telah lahir. Qin Fan menang. Dialah sang juara. Seluruh penonton bersorak kaget. Seorang kontestan dari Pulau Dewata yang tidak dikenal, dia hanyalah seorang dewa dari 5 kesengsaraan pada awalnya, tetapi pada akhirnya dia mengalahkan begitu banyak jenius dari Pulau Dewata, begitu banyak dewa dari 6 kesengsaraan, dan bahkan dewa dari 7 kesengsaraan. Dia berusaha sekuat tenaga. Ayo, itu bisa disebut keajaiban, bisa disebut legenda. Sungguh luar biasa. Qin Fan benar-benar memenangkan kejuaraan dalam kompetisi jenius Pulau Ilahi ini. Ya dewa, Pulau Ilahi Moli kami benar-benar memiliki seorang juara. Mo Tianyang melompat dengan penuh semangat di tempat peristirahatan para kontestan. Ketika dia pertama kali mendengar Qin Fan berjanji kepada pemilik Pulau Moli bahwa dia akan masuk 10 besar dalam kompetisi jenius Pulau Gadli, sepertinya itu hanya pembicaraan dari siang hingga malam, dan dia bahkan merasa bahwa Qin Fan hanyalah pembicaraan, berbicara omong kosong. Namun kini, dia tidak pernah membayangkan mimpinya menjadi kenyataan. Dan itu jauh melebihi tujuan awal. Dia benar-benar melakukannya. Mu Qingqing tidak mengatakan apa-apa, dan tidak banyak ekspresi di wajahnya, dia hanya berkata dalam hati. Jisuan Er tidak pernah mengungkapkan emosinya, tetapi dia tidak bisa menahan rasa bangga pada suaminya. Matanya penuh energi, dan dia memberikan senyuman langka, yang membuat banyak orang jenius di tempat istirahat para kontestan, rasanya luar biasa. Namun, semua orang ingat bahwa wanita cantik ini adalah milik pria paling bersinar di medan perang di bawah ini. Setelah melihat penampilan luar biasa Qin Fan, tidak ada yang berani berpikir salah. Alangkah baiknya jika tidak ada masalah dengan identitasnya. Di Istana Cahaya Emas, pemilik Pulau Moli tampak sangat emosional saat ini. Pada awalnya, dia tidak percaya bahwa Qin Fan benar-benar dapat memenuhi janji awalnya, dan dia tidak menyangka bahwa Qin Fan benar-benar akan memenangkan kejuaraan seluruh kompetisi jenius Pulau Dewa. Sungguh luar biasa, sungguh sebuah keajaiban. Karena Qin Fan, nama Pulau Moli miliknya akan tersebar ke seluruh dunia baru, dan dia,
Molly, juga akan mendapatkan lebih banyak wajah dan kehormatan. Namun, kini dia merasa sedikit tidak nyaman. Karena kecurigaan bahwa Qin Fan adalah sisa para dewa, begitu dia duduk, dia akan kehilangan semua kejayaan, termasuk peluang yang didapat dengan masuk 10 besar, dia akan kehilangan semuanya. Sang juara telah lahir, Kaisar Yuan, kenapa kamu belum mengumumkannya dulu? Pada saat ini, Dewa Ibel tersenyum dan suaranya terdengar di Istana Emas. Mendengar ini, Kaisar Yuan terkejut pada awalnya, dan kemudian dia bertanya kepada pemilik pulau bagaimana menurutmu, para pemimpin pulau. Jika tidak ada masalah, saya akan mengumumkan hasilnya. Pemilik pulau memiliki ekspresi berbeda saat ini, tapi tidak ada yang mengajukan keberatan. Ada puluhan juta penonton di bawah yang menyaksikan lahirnya sang juara. Kaisar Yuan memandang Susen untuk terakhir kalinya. Umumkan, lalu biarkan semua penonton pergi, kata Susen sambil mendengus dingin. Kaisar Yuan mengangguk, lalu terbang keluar, lalu suaranya memadat dan dia mengumumkan dengan keras kepada hadirin. Sebagai tuan rumah kompetisi jenius Pulau Ilahi, saya, Kaisar Yuan, dengan ini mengumumkan bahwa pemenang kompetisi jenius Pulau Ilahi ini adalah Qin Fan dari Pulau Ilahi Molly. Pada titik ini, perang jenius di Pulau Dewata telah berakhir. Seluruh penonton bersorak lebih keras. Tapi berdiri di medan perang, hati Qin Fan sedikit bersemangat pada awalnya, dan kemudian menjadi depresi. Saat ini, gambaran indah yang menghantuinya dalam mimpinya muncul di hatinya. Sehebat apapun aku, apa gunanya jika kamu tidak melihatnya? Hatinya sedikit bergetar saat ini, dan setiap saraf di tubuhnya seolah menceritakan kerinduan itu. Jejak aura yang saya rasakan saat pertama kali datang ke sini telah hilang sama sekali, dan tidak ada jejak yang tersisa. Bahkan sekarang, dia tidak yakin apakah pihak lain tersebut benar-benar telah muncul di Pulau Jenius. Kakak, tidak, Qin Li. Ji Li, istriku, kamu di mana? Qin Fan tiba-tiba merasa jiwanya tegang, dan dia memiliki begitu banyak pikiran yang tidak dapat dibedakan. Dia berdiri di medan perang, dan suara-suara di sekitarnya sepertinya menghilang secara tiba-tiba. Dia menjadi linglung. Aku menunggumu. Tiba-tiba, dalam keadaan kesurupan, dia mendengar suara misterius. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Suara itu sangat halus. Suara itu tidak sampai ke telinganya, tapi langsung ke lubuk hatinya. Apa? Jantung Qin Fan tiba-tiba melonjak dan dia kembali dari kesurupannya. Dia tampak melihat sekeliling seperti orang gila, menggunakan seluruh kekuatan mentalnya untuk menemukan jejak apapun, tetapi suara itu telah hilang sama sekali dan tidak ada jejak sama sekali. Apa yang terjadi barusan? Dari mana suara itu berasal? Setelah beberapa saat, Qin Fan akhirnya terbangun, tetapi dia masih memiliki keraguan yang belum terpecahkan di dalam hatinya. Dia benar-benar ingin tahu siapa Qin Li sekarang. Dia seperti berada dalam mimpi, dan dia tidak tahu apakah yang baru saja dia alami adalah ilusi. Saya tidak tahu berapa lama. Selamat, Qin Fan, Anda telah memenangkan kejuaraan kompetisi jenius Pulau Ilahi ini. Suara Kaisar Yuan datang dari langit saat ini, membangunkannya dari mimpinya namun, kami akan melakukannya. Pemilik pulau mungkin memiliki sesuatu untuk ditanyakan Anda. Tanyakan padaku sesuatu. Qin Fan terkejut saat mendengar suara Yuan Huang. Saat ini, dia melihat sekeliling dan melihat penonton mulai menghilang satu persatu, dan venue menjadi kosong dalam sekejap mata. Dia sepertinya merasakan sesuatu yang samar-samar. Sekarang, Qin Fan, datanglah padaku, pemilik pulau ini. Sebuah telapak tangan besar tiba-tiba turun dari langit dan langsung menutupi Qin Fan, boom, 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 energi besar itu jatuh dari langit, menutupi langit dan jatuh ke arah Qin Fan. Qin Fan tentu saja tidak tahu apa yang dikatakan dan dipikirkan oleh pemilik pulau besar tentang dia sebelumnya. Saat ini, dia hanya memikirkan tentang apa yang ingin dilakukan pemilik pulau dengannya. Ketika dia tiba-tiba melihat telapak tangan besar ini datang ke arahnya, dia tidak bisa menahan diri. Ekspresinya sedikit berubah. Kata-kata Kaisar Yuan barusan cukup sopan, tapi sekarang telapak tangan yang mengancam ini lebih seperti ajakan paksa yang tidak bisa ditolak. Pemilik pulau mana yang mengambil tindakan terhadapku? Dia mengerutkan kening, menebak-nebak dalam pikirannya. Ketika dia memikirkannya, di antara 72 pemilik pulau, kecuali Dewa Ibel, dia mungkin tidak memikirkan pemilik pulau manapun yang dia benci. Bahkan jika dia adalah Dewa Ibel, pihak lain mungkin tidak mengenalnya. Dia tidak mengerti, mungkinkah dewa palsu itu, karena aku mengalahkan putranya, jadi dia ingin mengincarku. Tapi dengan kekuatan dan status orang kuat tingkat Master Pulau, ini seharusnya tidak terjadi. Dia pikir Susen tidak akan pelit.
Saya mendengar bahwa pihak lain masih menjadi salah satu orang super kuat di dunia baru. Dia mengalahkan Bai Changtian hanya berdasarkan kekuatannya, tanpa kepalsuan apapun. Bisakah pemilik pulau yang kuat melakukan apapun yang dia inginkan? Bahkan jika saya memenangkan kejuaraan, apakah saya akan tetap bukan apa-apa di mata mereka? Tapi tidak peduli siapa yang menyerangnya, setelah melihat telapak tangan yang sangat kuat ini, suasana hati Qin Fan sedang tidak baik. Ya, ketika dia melihat telapak tangan semakin dekat dengannya, dia merasa sedih dengan pemandangan ketika Qin Li ditangkap sebagai kupu-kupu muncul di benaknya. Meski dia bisa merasakan aura kedua telapak tangan berbeda, telapak tangan besar ini telah meninggalkan bayangan di hatinya. Tepat ketika tangan ini hendak menangkapnya, dia tiba-tiba merasakan perlawanan yang kuat. Dia sangat tidak rela. Pada saat ini, dia juga mengembangkan rasa keberanian. Bahkan jika pihak lain adalah pemilik pulau, dia tidak akan tertangkap oleh telapak tangan ini. Tetapi saat ini, melihat telapak tangan ini datang, seolah-olah datang dari luar alam semesta, dia merasa seluruh tubuhnya kaku, mesin Qi-nya terkunci sepenuhnya, dan dia tidak dapat bergerak. Dia ingin melawan, tapi dia sangat tidak berdaya. Pemilik pulau yang kuat menghalanginya. Meskipun kekuatannya saat ini dapat dibandingkan dengan demigod 7 kesengsaraan, dia masih terlalu jauh dibandingkan dengan pemilik pulau yang kuat. Kesenjangan ini sulit untuk dijembatani. 100 meter. 50 meter. 30 meter. Tepat ketika dia hendak ditangkap, tenggorokan Qin Fan tiba-tiba meraung dengan enggan, dan 4 spesies Ibel di tubuhnya bergetar hebat, kekuatan magis spesies Ibel meledak lapis demi lapis, dan Ibel itu merasukinya kali ini 4 lengan ajaib dikirim. Berdengung. Akhirnya, tepat ketika telapak tangan hendak menutup, dia melangkah ke angkasa dan muncul langsung di udara pada saat berikutnya. Saya berani bertanya kepada semua pemilik pulau, kesalahan apa yang dilakukan Qin Fan? Apakah ini perlakuan terhadap seorang juara? Matanya merah saat ini, dan dia menatap istana emas di atas, dan berkata membuat suara seperti gila. Dia benar-benar membebaskan diri. Melihat pemandangan ini, pemilik pulau tercengang. Su Shen, yang mengulurkan telapak tangannya, juga tercengang. Apa kekuatan dewa virtualnya? Namun di antara pemilik pulau, ada juga yang bisa masuk peringkat beberapa teratas. Meskipun saya hanya menjelajahinya dengan santai dan tidak menggunakan banyak kekuatan dan tekanannya juga sangat kuat dapat melakukannya. Itu adalah sesuatu yang dapat ditangkap dengan mudah. Tapi demigod 6 kesengsaraan kecil ini mampu membebaskan diri. Dia tidak bisa mempercayainya. Beraninya kamu menolakku. Kemarilah. Segera, dia merasakan wajahnya rusak, dan ekspresi marah muncul di wajahnya. Pada saat ini, telapak tangan besar yang kuat sepertinya sedang memancing bulan dari dasar laut. Pergi menuju Qin Fangai di langit lagi. Kali ini, energinya melonjak, dan telapak tangan tampak seperti memancarkan api yang berkobar. Pada saat yang sama, itu sepenuhnya memblokir ruang di sekitarnya. Qin Fan bahkan tidak dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Haha, saya memenangkan kejuaraan dan saya tidak mengharapkan imbalan apapun, tetapi jika saya diperlakukan seperti ini, bukankah itu akan membuat kontestan berikutnya merasa merinding? Sebelumnya, pemilik Pulau Yuan Huang baru saja mengatakan bahwa semua pemilik pulau ingin menanyakan sesuatu kepada saya, tetapi sekarang tampaknya mereka menganggap saya sebagai penjahat. Kali ini pertempuran jenius Pulau Dewa telah berlangsung lama, saya pikir saya tidak membuat kesalahan apapun di level kompetisi itu. Saya ingin tahu Anda pemilik pulau yang mana, di mana saya menyinggung perasaan Anda. Qin Fan tidak berani menuruti undangan pemilik pulau, tetapi jika yang kuat menindas yang lemah, Qin Fan tidak akan menerimanya. Pada saat ini, Qin Fan merasa tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tidak mau, sedih dan marah, dan memiliki rasa terhina, yang membuatnya tertawa dalam kemarahan dan meraung langsung ke istana emas di atas. Mendengar suara yang tidak rendah hati atau sombong ini, semua pemilik pulau tergerak. Kemauan dan keberanian untuk bisa bersuara di hadapan tekanan dewa palsu memang jarang ada di dunia. Ya dewa, itu sudah cukup. Pada saat ini, suara yang jauh lebih lembut terdengar, dan kemudian sebuah jari dengan cepat muncul di udara, dan jari ini kemudian menghantam telapak tangan yang kuat. Ledakan. Dengan sebuah ledakan, kekosongan itu terbuka seperti danau, dan kemudian keduanya berubah menjadi ketiadaan pada saat yang bersamaan. Dewa Ibel, apa yang akan kamu lakukan? Dewa Su sangat marah. Qin Fan benar, kami hanya ingin menanyakan sesuatu padanya, tapi dia bukan tahanan, paling-paling dia hanya tersangka. Lagi pula, tadi kamu bilang kamu meminta anakmu datang untuk diinterogasi bersama. Kalau aku bertanya-tanya apakah kamu keberatan menangkap putramu seperti ini.
Dewa Ibel hanya berkata dengan tenang. Wajah Susen berubah muram, tapi dia tidak bisa membantah. Qin Fan, ayo. Melihat ini, Dewa Ibel tersenyum sedikit, melepaskan ikatan Qin Fan, dan kemudian berbicara dengan lembut. Apa? Mendengar suara dari dua percakapan ini, Qin Fan di bawah sangat terkejut. Orang yang ingin menangkapku barusan adalah dewa palsu, tapi orang yang berbicara mewakiliku, ternyata adalah Dewa Ibel. Bagaimana mungkin, berbagai pemikiran rumit melintas di hatinya, yang agak sulit diterima. Dia selalu menganggap Dewa Ibel sebagai musuhnya. Tapi sekarang, pihak lain benar-benar berbicara mewakilinya, dan nadanya masih sangat lembut, seolah-olah seorang tetua sedang melindungi generasi mudanya. Namun, Dewa Ibel mungkin tidak mengetahui bahwa aku berasal dari benua Wutian, dan cepat atau lambat aku akan mendarat di Pulau Dewa Ibel, dan telah melihat hubungan antara aku dan Xiao Zhan, jadi dia berbicara mewakiliku. Lalu, aku ingin memberitahu Xiao Zhan perang, jangan biarkan dia memberitahu Dewa Ibel bahwa aku berasal dari benua Wutian. Segala macam pemikiran yang sangat rumit melintas di hati Qin Fan. Dia diam-diam berpikir bahwa bahkan jika Dewa Ibel berbicara mewakilinya, selama Qin Li yakin ditangkap olehnya, mereka pada akhirnya akan tetap menjadi musuh. Segera, dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan semua pikirannya. Karena ini adalah undangan dari pemilik pulau, Qin Fan harus mematuhi perintahmu. Kemudian, dia kembali tenang, dan kemudian terbang ke Istana Cahaya Emas. Ledakan. Begitu dia memasuki Istana Emas tempat 72 pemilik pulau berada, dia segera merasakan tekanan tak terlihat datang dari kehampaan, seolah-olah ada gunung dan lautan, membanjiri dirinya. Kesenjangan kekuatan sangat besar. Meskipun pemilik pulau ini belum secara aktif mengungkapkan momentumnya, ada 72 pemilik pulau yang berkumpul di sini, yang hampir bisa dikatakan mewakili 72 orang kuat terkuat di seluruh dunia baru. Diperkirakan bahkan jika itu adalah Dewa Delapan Kesengsaraan lainnya, mereka tidak akan memamerkan martabat mereka di depan orang-orang ini. Dan Qin Fan tidak tahu sudah berapa lama sejak dia merasakan perasaan ini. Terakhir kali dia mungkin bertemu dengan beberapa orang suci di benua Wutian, tetapi bahkan orang suci itu, dibandingkan dengan momentum di depannya, terlalu kecil. Perjalanan masih panjang. Terlebih lagi, dia sekarang adalah demigod 6 kesengsaraan, dan bukan lagi seniman bela diri spiritual kecil saat itu. Tapi dia masih memiliki perasaan tidak berdaya. Di depan orang-orang ini, Qin Fan merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dia merasa bahwa salah satu dari 72 orang ini dapat membasminya hanya dengan satu gerakannya jari, basmi dirimu. Perbedaan kekuatan ini begitu besar sehingga meskipun kekuatannya sebanding dengan 7 kesengsaraan demigod, itu tidak akan membantu. Terutama ketika 72 mata yang agung dan mulia itu tertuju padanya, dia merasakan tekanan yang sangat kuat. Dia merasa bahwa semua rahasianya sepertinya terbongkar dalam sekejap. Di depan pemilik pulau ini, Qin Fan merasakan tekanan dari jiwanya. Setelah dia memasuki Istana Emas, seluruh tubuhnya mulai menegang. 72 pemilik pulau sedang duduk mengelilingi meja bundar besar. Dia masih berjarak sekitar 30 meter dari meja bundar, tetapi dia tidak bisa lagi melangkah lebih jauh. Bahkan bergerak pun sulit. Baru setelah 4 benih ibel dan manik-manik harimau putih di tubuhnya bergetar untuk melawan, dia merasa lebih baik. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat dua pemilik pulau yang paling dekat dengannya duduk di depannya. Salah satunya adalah pemilik pulau yang mengenakan jubah emas ungu. Dia terlihat sangat mulia dan agung. Ada udara dingin di antara alisnya. Dia menatap mata Qin Fan, terutama tampilan yang paling memberi tekanan pada orang. Pemilik pulau lainnya terlihat seperti pria parubaya yang lembut, tetapi dia terlihat lebih muda di antara pemilik pulau. Dia mengenakan jubah hitam, dengan rambut hitam panjang menjuntai ke pinggang, dan kulitnya sangat putih hingga hampir transparan. Dia menatap Qin Fan dengan senyum lembut di wajahnya. Qin Fan secara intuitif merasa bahwa kedua orang ini adalah Dewa Palsu dan Dewa Ibel, dua pemilik pulau yang baru saja bertarung melawannya. Qin Fan telah bertemu dengan semua pemilik pulau. Mencoba untuk tenang, Qin Fan membungkuk sedikit dan memberi hormat kepada 72 pemilik pulau. Penampilannya justru membuat banyak pemilik pulau mengangguk secara diam-diam. Dapat dikatakan bahwa hanya ada sedikit orang di seluruh dunia baru yang dapat menjaga ketenangan seperti itu di hadapan mereka, belum lagi pihak lain hanyalah demigod 6 kesengsaraan. Qin Fan, kami sudah tahu bahwa kamu adalah sisa dari Dewa Surga, kenapa kamu tidak segera mengakuinya? Tiba-tiba, suara Dewa Palsu terdengar di Istana Cahaya Keemasan, seperti guntur sungguhan, dan menggelinding tekanan yang dibawanya hampir luar biasa. Qin Fan berlutut di tempat.
Sisa-sisa Dewa Surga. Mendengar teriakan Dewa Palsu, Qin Fan tiba-tiba terkejut, dengan ekspresi keheranan di wajahnya. Dia telah belajar dari Dewa Naga tentang pertarungan antara dewa dan manusia, jadi dia secara alami memahami arti dari sisa-sisa para dewa, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dianggap sebagai sisa-sisa para dewa. Penguasa Pulau Dewa Palsu bercanda, bagaimana saya bisa menjadi sisa para dewa? Setelah beberapa saat, Qin Fan berkata dengan serius. Meskipun dia tidak tahu diskusi seperti apa yang dilakukan pemilik pulau ini dengannya sebelumnya, dia tahu dari isi pertarungan antara dewa dan manusia yang diperoleh dari Dewa Naga bahwa sisa-sisa para dewa bisa dikatakan sebagai musuh publik, umat manusia. Begitu identitas ini terbentuk, pasti semua orang akan mendapatkannya dan membasminya. Kamu masih ingin berdalih? Tuan pulau kami tidak akan salah menuduhmu. Segala macam bukti menunjukkan bahwa kamu adalah sisa para dewa. Tidak ada gunanya kamu berdalih. Mendengar penolakan Qin Fan, Su Shen menatap Qin Fan dengan cara yang mengesankan. Menguat, seolah-olah gunung tak kasat mata menekannya, mencoba memaksa yang terakhir untuk mengakuinya dengan semangat. Kekuatan Dewa Palsu begitu kuat sehingga hanya satu pandangan saja sudah tak tertahankan. Jika itu adalah demigod 6 kesengsaraan biasa, dia akan menderita gangguan mental saat ini. Bahkan Qin Fan merasa seperti perahu yang kesepian di tengah badai yang dahsyat, terhanyut dan akan terbalik kapan saja. Namun, dia mengertakkan gigi dan hampir jatuh berlutut beberapa kali, tetapi dia hanya menegakkan punggungnya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan pantang menyerah, saya jelas bukan dewa atau pelaku kejahatan. Saya harap semua pemilik pulau akan belajar dari ini. Hal ini sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Begitu dia mengakuinya, dia akan dikutuk dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Menurutku kamu tidak akan menitikkan air mata tanpa melihat peti mati itu. Karena kamu tidak mengakuinya, izinkan aku membiarkan pemilik pulau ini langsung mencari ingatan jiwamu. Melihat Qin Fan begitu ulet, Su Shen menepuknya duduk dan berdiri. Lihat ini, Qin Fan tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresinya. Meskipun dia tahu bahwa dia bukanlah sisa dari para dewa, dia memiliki begitu banyak rahasia. Bagaimana seseorang bisa mencari ingatannya? Jika rahasia dalam ingatannya bocor, bahkan jika terbukti bahwa dia bukanlah sisa dari para dewa, dia masih akan menghadapi konsekuensinya. Saya khawatir masalahnya tidak akan berkurang dengan ini. Dia tidak bisa menjelaskan hanya ingatan akan kehidupan sebelumnya. Tinjunya terkepal erat saat ini, dan dia merasa sangat tidak mau. Kekuatan. Dalam analisa terakhir, itu semua karena kurangnya kekuatan. Sangat dibenci. Di hadapan para pemilik pulau ini, dia seperti seekor semut, tidak mampu menahan bahkan cara tidak manusiawi untuk mencari kenangan. Dan saat ini, kebenciannya terhadap dewa virtual di depannya menjadi sangat dalam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebelumnya, dia akan menangkapnya. Sekarang dia bahkan diinterogasi tanpa sepatah kata pun. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menolak. Dia membencinya. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak cukup kuat. Pemilik pulau yang terhormat, saya pikir setiap orang berhak menyimpan rahasia mereka sendiri. Dan jika Anda secara paksa mencari ingatan saya, itu akan membahayakan jiwa saya. Ini akan menyebabkan hambatan besar bagi kemajuan seni bela diri saya di masa depan. Tapi saat ini, dia hanya bisa menahan diri sebisa mungkin. Berusaha keras untuk tetap tenang, dia memandang ke-72 pemilik pulau yang hadir, dan kemudian mencoba berbicara. Ketika matanya bertemu dengan pemilik pulau Morley, dia diam beberapa saat dan mengirimkan beberapa sinyal bantuan. Bagaimanapun juga, dia berasal dari Pulau Mori, dan dia adalah kontestan yang mewakili Pulau Mori dalam kompetisi bakat pulau kali ini. Ia berharap pemilik Pulau Mori dapat menyampaikan sepatah kata pun untuknya. Namun, yang membuatnya kecewa, Molly tetap diam saat ini dan bahkan menghindari tatapan Qin Fan. Ini adalah kenyataan. Saat Qin Fan bersaing memperebutkan kejayaan pemilik Pulau Molly. Pemilik Pulau Molly ingin memberitahu dunia bahwa ini adalah seorang jenius dari Pulau Molly miliknya, tetapi sekarang Qin Fan dicurigai sebagai sisa para dewa, dia takut untuk menghindarinya, dan yang terbaik adalah menjauhkan diri dari semua ikatan. Haha, semua orang bisa membasmi sisa-sisa para dewa. Begitu diketahui dalam ingatanmu bahwa kamu adalah sisa-sisa para dewa, kamu akan dibasmi di tempat. Bagaimana dengan hak dan seni bela diri untuk memasuki negara itu? Apakah Anda masih secara naif berpikir bahwa kami akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung dan meninggalkan masalah di masa depan? Melihat tidak ada yang berbicara, Su Shen berkata sambil tertawa keras. Sepertinya dia sudah memutuskan itu Qin Fan adalah sisa para dewa dan tidak akan mendengarkan alasan apapun dari para dewa.
Sangat sulit menemukan cara untuk menuduh seseorang. Mendengar ini, Qin Fan merasa lebih kesal dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Darah sudah menetes dari bibirnya yang menggigit. Di bawah aura Su Shen, dia bahkan berbicara menjadi sangat sulit ditekan setengah berlutut di tanah, namun dia tetap menatap False God, matanya yang merah darah penuh pantang menyerah berkata jika bisa dibuktikan bahwa aku adalah sisa dewa, aku akan rela membasminya, tapi jika aku hanya mengandalkan spekulasi dari Tuan Pulau Dewa Palsu, dia akan dengan paksa mencari ingatanku, aku tidak akan menerima. Hah, kamu benar-benar keras kepala. Tapi tidak ada gunanya. Begitu aku mendapatkan kembali ingatanmu, segala sesuatu tentangmu akan terungkap. Tidak ada gunanya menyangkal dan membuat alasan. Melihat kekeras kepalaan Qin Fan, Su Shen sebenarnya dia tidak bisa menahan diri sedikit terkejut, tapi dia tidak mau menunjukkannya. Kemudian dia hanya mendengus dan mengambil langkah, berniat untuk langsung mencari ingatan Qin Fan. Tunggu. Tapi pada saat ini, Dewa Ibel akhirnya berbicara. Dia tersenyum sedikit, berdiri, dan melewati Su Shen, berjalan langsung menuju Qin Fan selangkah demi selangkah, dan dengan langkahnya, momentum Su Shen diam-diam berubah menjadi ketiadaan. Ini sangat mengurangi tekanan Qin Fan. Dia memandang Dewa Ibel yang perlahan berjalan ke arahnya, dan hatinya penuh dengan kebingungan pemilik Pulau Dewa Ibel selalu dianggap sebagai musuh. Ada senyuman lembut di wajah Dewa Ibel. Dia berjalan mendekat dan membantu Qin Fan berdiri, lalu menoleh ke pemilik pulau dan berkata dia benar. Meskipun kami adalah pemilik pulau, Qin Fan adalah pemilik pulau itu, Pulau Fan Nai adalah pemenang kompetisi jenius Pulau Dewa kali ini. Jika tersiar kabar bahwa kami menggunakan pencarian memori secara acak pada para kontestan, lalu siapa yang berani berpartisipasi dalam kompetisi jenius Pulau Dewa di masa depan? Dewa Ibel, kamu tidak perlu melindungi sisa-sisa ini lagi. Dilihat dari kecepatan aneh yang dia tunjukkan saat memasuki alam, dia memiliki kekuatan yang jauh melebihi alam di usia muda, dan memiliki kendali yang kuat atas semua aspek elemen, dan dia juga memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melintasi alam. Selain itu, dia berasal dari benua terbelakang, tidak memiliki warisan keluarga, dan memiliki begitu banyak seni bela diri yang kuat. Berbagai bukti menunjukkan bahwa dia adalah sisa-sisa para dewa, dan tidak ada yang perlu diperdebatkan. Dewa virtual itu berubah menjadi Dewa Ibel dan kekuatannya berkurang. Tiba-tiba dia merasa tidak enak dilihat di wajahnya, dan kemudian auranya meledak lagi ke dalaman jiwa Qin Fan, mencoba memaksa pihak lain untuk mengakuinya. Saya lebih kuat dari orang lain, jadi saya adalah sisa para dewa. Setelah mendengar ini, Qin Fan akhirnya mengerti mengapa dia tiba-tiba dicurigai sebagai sisa para dewa, tetapi sangat sulit baginya untuk menerima pernyataan ini. Ya dewa, dari hal-hal ini kami hanya bisa mengatakan bahwa Qin Fan adalah tersangka. Belum tentu dia adalah sisa para dewa. Apalagi seperti yang saya katakan tadi, Qin Fan bukanlah satu-satunya yang jenius. Putra Anda dari Dewa Su. Menurut situasi Anda, putra Anda telah menjadi setengah dewa dari 7 kesengsaraan di usia muda, yang jarang terjadi di dunia, bukan? Jadi apakah dia juga dicurigai sebagai sisa dari para dewa? Dewa Ibel masih membawa jejak ingatannya saat ini. Senyuman lembut seperti ini sama sekali tidak terlihat seperti monster ganas, tetapi lebih seperti seorang sarjana yang membaca buku dari orang bijak, penalaran, dan kata-katanya meyakinkan. Bahkan Qin Fan mau tidak mau merasa jauh lebih baik tentang Dewa Ibel ini saat ini. Orang seperti itu, jika bukan karena insiden Qin Li, pasti akan menjadi tetua yang dia hormati melalui hubungannya dengan Xiao San. Dan jika memungkinkan, dia mungkin akan mencoba cara lain untuk menyelesaikan masalah di antara mereka di masa depan. Dewa Ibel, sepertinya kamu dengan tulus menentang Dewa Suku. Mendengar Dewa Ibel menyebut putranya lagi, ekspresi cemberut di wajah Dewa Su menjadi lebih tebal, dan dinginnya matanya membuat orang bergidik. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu bersedia mencari ingatan putramu secara setara, aku tidak akan keberatan. Dewa Ibel berkata dengan tenang. Haha, oke, Dewa Ibel, aku berbicara kepadamu dengan suara yang bagus. Sepertinya kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai manusia. Jika aku harus mencari ingatan Qin Fan, apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat menghentikanku? Kali ini, katanya sambil mencibir, dan aura di tubuhnya tampak seperti gunung berapi yang akan meletus, terus-menerus terakumulasi, dan memberikan pukulan dahsyat kepada orang-orang kapan saja. Kalau begitu mari kita coba. Dewa Ibel masih berkata dengan senyuman misterius. Menghadapi momentum seperti gunung berapi, seluruh dirinya memberi orang perasaan ringan, dan dia sepertinya ada hubungannya dengan itu Qin Fan di belakangnya.
Jika Dewa Ibel lama berbicara dengan saya di sini, mungkin saya akan sedikit waspada, tetapi Anda hanyalah Dewa Ibel baru. Jika Anda ingin membandingkan dengan dewa virtual saya, Anda jauh dari kualifikasi. Saya akan memberi kamu satu peringatan terakhir. Jika kamu tidak menyingkir, maka bersiaplah untuk membiarkan Dewa Ibel tua mengatur Dewa Ibel lain. Pada saat ini, cahaya kemasan di tubuh Susen sudah kuat, dan dia sangat marah. Apa identitasnya sebagai dewa virtual? Dia adalah salah satu eksistensi teratas di antara 72 pemilik pulau. Bahkan dibandingkan dengan Dewa Ibel tua, dia hanya takut padanya, dan jauh dari rasa takut. Dewa Ibel baru saat ini tidak memiliki gengsi sama sekali di antara pemilik pulau. Berulang kali menentangnya seperti ini secara alami akan sangat merusak wajah dan keagungannya, dan dia tidak tahan lagi. Tetapi Dewa Ibel itu tetap tidak bergerak, dia berdiri dengan kepala terangkat tinggi, dan aura di tubuhnya memancar secara alami, seperti batu di laut, yang tidak akan berubah saat menghadapi ombak yang besar. Suasana tegang menyebar ke seluruh istana cahaya emas, seolah perang tingkat pemilik pulau akan segera pecah. Namun, itu saja saat ini. Saya bersedia mengaku. Suara Qin Fan terdengar jelas dari belakang Dewa Ibel. 1140.